Sudah di rumah ya, sudah Isa. Hmm, apa ini kok? Sudah masuk itu. Tampilan di screen-nya gimana, Tak? Udah muncul. Masuk ya? Tulisannya ada ya? Iya. Terus kita tunggu dulu Pak Tahir, panggil dulu yang lain Pak Tahir. Siap, siap, Teman- ya. Oke, bro. Teman-teman di WhatsApp. Oke, coba. Ya, Ya, 3 menit. ya, Ya. ya. Aman, Alhamdulillah, aman. aman. Alhamdulillah Makassar aman ya. Terus gimana siapa lagi nih? Ada Pak Nugraha ya. Sehat Pak Nugraha. Ada Pak Nugraha dan Hmm, oke. Kita sebentar lagi kita mulai aja karena apa namanya? Ini sudah 20 seperempat gitu. Bentar. Kita mudah-mudahan Helmi udah siap nih. Ya udah oke. Oke, silakan Helmi siap. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Tahir, gimana kabarnya? Luar biasa Alhamdulillah, nih kita pakai baik. janjian kita pakai Sehat. biru-biru nih Pak. Ya? Salah. Oh, oh. Terus Rini, Bu Rini ya? Cianjur, Ini. bukan? Iya, betul betul. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Assalamualaikum. Rini? Sehat. Waalaikumsalam. Udah lama gak jumpa kita. Alhamdulillah. Lagi di mana? Di Jakarta apa di luar Iya, negeri? Hah? Lagi di masih di Indonesia? Cianjur. Oh, masih di Iya. Cianjur. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nanti kita buat acara Amin, ya, Amin. gabung ya, Bu Rini ya. amin, amin, Iya, amin. iya, sip. Master Jun. Waduh, mantap Master Jun. Ibu Assalamualaikum lagi. Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Aduh, proyek-proyek? alhamdulillah lancar Teh. Aduh kangen nih, Alhamdulillah. Main-main kangen Teh. di sana apa ke Bintaro gitu ya. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Terus nggak dipanggil nih abang-abang kita yang lain lagi sibuk kayak yang lain nih. Ya, master-master yang lain nih teman-teman Master Jun siapa? Tri, Pak Tri, Ah, Mas Tri. iya, kemana tuh? Masih ada di Serang, Serang atau di Banten ya? Lupa saya. Nah, iya. Senang kita jumpa lagi ya. Iya, iya, Supaya amin, amin. mudah-mudahan Ramadan ini kita disampaikan kepada Allah. Sangke. Amin. Iya, oke, makasih. Ada Teh Neni, Teh Neni, Sanken, gimana nih Sankan? Healing, sehat, Teh. Heeh. Waduh, nggak ada suaranya. Ya udah lanjut. Ibu Tri, Ibu Tri, apa kabar? Dengar, Ibu Tri. Alhamdulillah baik, Ustaz. Ay, magini ka saya, lin ako ka. Oke, saya lanjut lagi ya, biar cepet nih ya. Pak, iya. Uma, apa kabar? Uma. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Uma lagi di mana? Uma Oh, di ngaji ni kono. dekat itu ya, Cianjur ya, Di rumah. Benteng. Di Bandung. ya. Lagi di Bandung. Ya, Hujan nggak di Bandung? gerimis. Gerimis ya. Insyaallah ya. Bu Mary, Bu Mei. Iya, Syekh.
Iya, wah kemarin tuh banyak yang apa namanya senang dengan sharingnya Bu Mei. Alhamdulillah. Banyak yang langsung mau belajar teman-teman itu. Terima kasih Bu Mei. Mudah-mudahan jadi inspirasi terus. Amin amin. Iya, Ajis, Master Ajis ya dari Makassar. Gimana kabar Ajis? Ajis sudah selesai bantar. Sehat ya Jis? Ya. Wah, ada Yanto ini, Mas Yanto nih, Master Yanto dipisah. Masya Allah, Mas Yanto, gimana? Nah, mana Mas Yadinya, Mas Yanto? Lagi keluar, gak tahu kemana ini Mas. Masya Allah, iya iya. Ini saya ngelihatnya bingung nih banyak nih. Ya, ada Master Wawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita bikin pengobatan ya. Siap, hari Sabtu Minggu ya. Ya, Siap ya, pengobatan gratis. Ya. Siap ya. Yo. Ya. Pak Tahel lagi di Makassar sih, kalau enggak yang bisa gabung. Ya. Ya, terus iya. Nih siapa lagi ya? Ini ada ya. Ada bukan alumni, ada. Selamat malam Pak Zuhri ya. Pak Zuhri, selamat malam. Selamat malam Pak Nugraha ya. Malam, Mas. Semoga kita bisa baik dalam dunia akhirat bersama-sama. Apa namanya, sharing kebaikan Pak Nugraha. Terus kemudian ada Abu Nadia ya, Abu Nadia. Terus Basit Abdullah ini ya. Ini Basit ya, Abdul Basit ya. Ya, Ustadz kita ya. Masya Allah. Abdul Basit. Kedengaran nggak suara saya nih? Kedengaran semuanya ya? Dengar ya? Oke, baik. Bismillah, kita mulai ya. Nanti saya minta teman-teman apa namanya ada share juga ya, supaya nanti bukan saya aja bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada para alumni dan para teman-teman saudara seimanku yang sedang berada di jalan maupun yang ada di rumah untuk menyaksikan Zoom yang kedua ini, yaitu di mana kita membahas tentang bagaimana men-setup bisnis klinik, yang di mana ini merupakan dari pengalaman saya pribadi dan juga ada beberapa pengalaman-pengalaman alumni yang saya masukin ke sini. Jadi pada intinya yang kita bahas tentang setup bisnis klinik ini merupakan proses yang kita sendiri mengalaminya dan bisa membuat manfaat buat orang sekitar kita, keluarga, teman-teman kita, sahabat, sehingga nanti bagaimana kita bisa banyak mendapatkan pasien. Ya, yang pertama kita langsung masuk tentang apa itu GHT. Ya, GHT itu yaitu adalah terapi pengobatan cepat sembuh untuk perbaiki sel saraf dengan menggabungkan metode brief terapi. Jadi teman-teman kalau tahu bahwa brief terapi itu adalah pengobatan metode dengan cepat. Ya, kalau kita tahu bahwa ada beberapa metode pengobatan yang agak konvensional, di mana mereka pada saat menanyakan tentang konsultasi kepada pasien, mereka berfokus kepada permasalahannya, sehingga akhirnya ngudek-ngudek dalam permasalahan tersebut. Sedangkan di dalam brief terapi, kita mengajak kepada pasien untuk menuju kepada kesembuhan, di mana nanti sama-sama si terapis sama si pasien itu mencari jalan untuk bisa menuju kepada kesembuhan dari si pasien. Nah, ini membuat akhirnya brief terapi ini atau energi, ada pikiran-pikiran baru yang ditanam energi, mengalahkan energi-energi yang dia rasakan sebelumnya itu. Jadi yang sakitnya tadi itu kalah
dengan energi-energi baru. Nah, apalagi ditambahkan dengan surat Al-Quran, di mana surat Al-Quran ini menambahkan keyakinan kepada kita sebagai umat Rasulullah, bahwa kita menjadi umat Rasulullah berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga merupakan kita pun insya Allah bisa lakukan. Nah, apabila kita melakukan Al-Quran secara murni, maka nanti pelan-pelan nanti dia akan mendapatkan energi. Kayak susu, kalau susu energinya murni tanpa campuran, berarti susu itu murni akan mendapatkan khasiat yang lebih sempurna. Sama dengan Quran itu kita pakai juga dengan bacaan-bacaan, misalnya dengan bacaan yang sederhana, misalnya dengan Al-Fatihah, surat-surat Al-Falaq dan Anas, kemudian brief terapi yang kita pakai digabung, maka itulah namanya QHT. Baik teman-teman, saudara Siman, yang berikutnya visi. Ya, kita di sini ingin melahirkan kembali metode cepat sembuh itu dengan Al-Quran. Jadi kita tahu bahwa cerita-cerita di sunnah, walaupun para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka menyembuhkan dengan Al-Quran itu dengan cepat. Nah, tapi karena penggeseran nilai dengan banyaknya metode, akhirnya semakin tersingkirkan. Nah, disinilah tugas QHT di sini, kita ingin melahirkan kembali metode cepat sembuh itu dengan Quran. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan salah satu yang menghidupkan sunnah di sini. Yang berikutnya, misinya kita di sini adalah kita nggak semuanya pasti, kita yakin di dalam keluarga itu nggak semuanya ingin menjadi terapis. Tapi minimal anaknya satu orang bisa bantu nanti kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, saudaranya. Nah ini, jadi kalau satu orang bisa mengajarkan misalnya 10, berarti sudah bisa, kalau satu orang, satu keluarga itu bisa 10, berarti kita alhamdulillah sudah bisa membantu 100 orang melalui kita. Jadi teman-teman, ajarkan melalui teman-teman Al-Quran ini. Lalu kemudian program QHT sendiri. Nah, alhamdulillah saya bersama Coach Munir ini beberapa ini kita memang sempat vakum, artinya bukan vakum benar, kita sedang berpikir strategi bagaimana orang yang jauh, yang selama ini nggak bisa ikut pelatihan, makanya kita buatkan kursus online. Jadi mereka bisa mengakses video. Nah, di sini teman-teman bisa bagikan juga ada beberapa video gratis, 10, di situ ada mindset tentang bagaimana mengobat dengan cepat, dan kemudian bagaimana mengobati diri mereka. Nah, jadi 10 video dibagikan gratis, nanti bisa informasikan kepada admin QHT, Mas Okta, atau nanti ke Coach Munir untuk pendaftarannya nanti dibagikan, tanpa harus mendaftar kalau yang untuk pemula. Nah, kalau misalnya dia mau lebih bagus lagi, ada 39 video, nanti bisa hubungi untuk berbayarnya murah ini. Ya, ini 200 ribuan ini untuk keluarga. Tapi dia udah dapat 39 video, dia bisa dapat manfaatnya. Jadi orang-orang yang ingin belajar. Kemudian yang jadi terapis juga menjadi master healing, 87 video ini juga murah ya. Karena ini belajarnya secara online. Nah, kemudian selain video kursus online tadi, kita juga mengadakan pelan-pelan kita hidupkan kembali untuk pelatihan QHT ini ya, untuk family offline ini, yang keluarga-keluarga sedang sakit, nanti mereka belajar. Jadi gini, kadang-kadang kan orang sakit itu, keluarga sakit, dia pengen juga ngobatin kan, tapi dia kan nggak tahu. Nah, makanya di sini para alumni yang juga gabung untuk bantuin saya ngajar, nanti insya Allah dapat pahala, nanti punya dedikasi, punya pahala lah. Ya, jadi orang-orang yang gabung sama kita tuh kita tuntun. Jadi sakit keluarganya apa? Misalnya diabetes, stroke, kasih tahu nanti cara-caranya untuk pengobatannya seperti ini, seperti ini. Jadi untuk family ini justru kita fokus kepada sakit-sakit keluarganya yang tidak sembuhkan melalui kita, dengan melalui pelatihan ini, pelatihan 4 jam, 5 jam ini, keluarga mereka bisa terbantukan. Ini banyak banget yang sudah bisa terbantukan sembuh. Nah, sedangkan untuk pelatihan profesional menjadi master healing itu kan lebih luas. Nah, ini juga kita bahas untuk orang yang lebih mau misalnya punya klinik, misalnya mau mendapatkan pendapatan, punya secara profesional, buka klinik pelan-pelan dan sebagainya. Nah, kita juga berharap dengan adanya kita webinar ini, seperti ini yang sekarang yang kedua, webinar kedua sebagai program edukasi kepada praktisi kesehatan yang lainnya atau kepada orang-orang yang baru. Nah, di sini kita share nanti. Jadi kita hidupkan dulu. Jadi nanti ke depan nanti teman-teman juga bisa teruskan. Artinya nanti bikin program misalnya yang lebih menarik, bisa bicara nanti. Ini diawali oleh saya dulu beberapa episode-nya.
ke depannya lebih bagus. Artinya seperti itu. Kemudian peluang usaha Al-Baqarah kita akan bimbing tanpa harus nanti berbayar kepada kita, tapi yang penting menghidupkan sunnah dan pakai nama ini boleh. Nanti kita arahkan, kita ajarkan. Oke, nah penyakit-penyakit udah juga kita sebutkan kemarin, termasuk ada yang medis ya, dan juga non medis ya. Ada kanker ya, kemudian ada tumor ya. Nah ini semua penyakit-penyakit ini di episode kemarin webinar kita udah sebutkan kan, udah kita nyalakan juga, kita nontonkan videonya bagaimana bisa sembuh dengan cepat. Nah jadi ini semua kita percayakan bahwa dari pemikiran manusia itu nggak bisa mampu untuk bisa mengetahui bagaimana sel itu bekerja secara cepat, karena di situ ada ribuan bahkan miliaran saraf-saraf yang akan terpengaruh apabila dibacakan Al-Quran, apabila dia keseriusan gitu. Nah untuk pelatihan itu kan semua butuh latihan. Nah, jadi begitu dia latihan, dia mendapatkan keberkahan. Jadi baratnya teman-teman yang sudah jalan terus membaur, kita bergabung sehingga nanti jadi kompak, jadi kuat. Allah akan berikan keberkahan bersama KHT ini. Nah, jadi jangan lepas. Karena kan kalau kita lepas itu nanti sendiri itu nanti kita bisa aja salah tuh. Dapat informasinya salah, nanti punya macam-macam pikiran-pikiran yang lain, terus kemudian nanti punya akhirnya melenceng, dia punya pikiran-pikiran ke arah yang berbeda gitu. Tapi kalau kita bersama, bersatu, jadi nanti kita sama-sama. Kalau emang betul, berarti betul dikasih hidayahnya. Kalau salah berarti salah. Jadi kita nggak dikasih petunjuknya itu bersama, insya Allah. Gitu ya. Jadi insya Allah dengan bersatu, bergabung, maka insya Allah penyakit-penyakit yang susah nanti Allah turunkan melalui KHT. Ini penyakit-penyakitnya, insya Allah yang udah bagus ya. Kembali kepada masing-masing punya spesialis. Oke ya. Nah ini saya. Kemudian yang jelas ya, saya di sini dulu sebelum KHT saya buka instansi akademi dari tahun 2014, 9 tahun lalu. Kemudian kelebihan yang Allah kasih sama saya itu saya bisa ngobatin secara massal dengan tarik napas, kemudian kasih air. Nah, orang berbingung tuh, bagaimana dengan air tarik napas bisa sembuh? Ternyata pada saat kita napas, semua sel-sel dalam tubuh saraf kita itu kita tenang. Nah, pada saat kita tenang, kita harus mikirin sesuatu apa? Misalnya kita mikirin kesembuhan, maka kesembuhan yang akan berjalan tanpa kita sadari. Sama kalau kita fokus melihat sesuatu yang yang menakutkan, maka kita akan menjadi takut tubuh kita semuanya. Nah, ini juga penemuan ini sebenarnya udah bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang tubuh manusia itu di dalam bawah sadarnya itu bisa masuk dengan pikiran dan nafas dicampur dengan air. Nah, saya juga sudah menulis ada 67 cara cepat untuk aktifkan endorfin dan lebih dari 100 penyakit medis maupun non medis yang sudah tertangani. Kemudian saya juga memotivasi kesehatan tentang kesehatan di 30 kota. Terus ya ada beberapa pasien-pasien ya yang memeriksakan kepada medis tentang kesembuhan mereka. Nah, ini juga mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman alumni juga. Terus ribuan untuk menjadi terapis cepat sembuh. Jadi saya biasanya kalau ke kota-kota itu punya misi itu pertama adalah bagaimana saya melakukan pengobatan gratis. Dari situ saya ajarkan mereka. Itu merupakan juga murid-murid saya. Jadi pasien-pasien saya itu juga murid saya. Saya bilang lakukan di rumah. Ada juga orang yang lakukan di rumah pada saat dia di sana nggak berhasil, di rumah dia berhasil. Nah gitu ya, jadi alhamdulillah banyak yang terbantukan. Nah, di sini insya Allah keberkahan kita tetap jalan. Jadi itu jangan dihilangkan. Teman-teman juga harus kalau nggak bisa buat pengobatan secara sendiri-sendiri, kita gabung yuk sama teman-teman yang lain untuk buat pengobatan. Terus kemudian pembimbingan program, saya juga udah beberapa kali, sama nanti juga untuk pembimbingan umroh ini, kita insya Allah di umroh ini ada 26 peserta umroh Energi Baitullah. Ya, ada dari keluarga, ada dari teman saya juga. Nah, di sini untuk umroh Ramadan ini. Nah, insya Allah nanti mau gabung setelah yang habis Ramadan, kita bikin programnya. Ya, jadi nanti dari sini kenapa saya buat umroh Energi Baitullah? Karena kemarin itu orang yang matanya katarak itu bisa sembuh di depan multazam. Banyak kejadian-kejadian yang Allah berikan keajaibannya pada saat di umroh tadi.
Nah, di situ ada yang saraf kejepit yang nggak bisa disembuhkan, sembuhnya pada saat di marwah, safa marwah situ. Nah, ini besar. Dan saya juga melihat kita bawa proposal ke sana, alhamdulillah pulang kita sama menunggu Allah kasih kita. Jadi benar-benar dibimbing untuk umrohnya. Nah, kita juga mau jalankan lagi nih untuk energi Baitullah. Bagaimana energi Al-Baqarah, majelis zikir, kita baca secara bersama-sama dari pertama sampai habis Al-Baqarah ini. Terus kemudian alhamdulillah insya Allah jalan setiap minggu ini. Nanti airnya itu kita pakai mandi, kita kasih keluarga dan sebagainya. Kemudian saya bangun juga bersama dari Makassar, ada juga Pak Haji Tahir. Terus kemudian juga ada teman-teman juga yang bikin dengan nama Darsifa gitu, nggak apa-apa. Jadi semuanya juga ya pakai klinik-klinik ini. Ini yang kita akan bahas ke depan. Kemudian saya juga membimbing miliarder muslim. Nanti ini kita bahas di camp. Bagaimana mendapatkan dengan mudah ya dengan amalan-amalan. Baik, tahapan pertama untuk bisa mendapatkan itu. Pertama itu memang harus menjadi buka klinik. Ini saya lihat tahapan pertama itu kita belajar dulu tentang terapi. Terapi apa? Ya terapi tentang diri kita. Jadi banyak orang merasa bahwa saya nggak punya penyakit, saya nggak punya keluhan. Itu nggak mungkin. Jadi orang itu pasti punya keluhan. Kayak kita habis mandi itu pasti kotor. Jadi kita mandi itu kan misalnya besok nggak perlu mandi kan nggak mungkin. Jadi kita merasa ini justru pada saat nanti dia diterapi baru dia lihat. Nah, jadi pada terapi baru dia ternyata dia lemes. Ternyata energinya dia adalah energinya dari orang-orang jin-jin tadi. Jadi begitu dia terapi, dia rukyah dirinya, baru dia ketahuan. Nah, teman-teman di sini berarti dia harus belajar bagaimana metode untuk menerapi dirinya. Di dalam GHD sendiri kita ada 6 bahkan 7. Mungkin bisa lebih juga, tapi fokus kepada 6. Dari 6 metode itu nanti kita lihat mana yang kita pakai, yang mana yang cocok sama kita. Nah, setelah tahapan kita menguasai bagaimana menerapi diri kita, langsung tahapan kedua, kita bagaimana kita belajar bagaimana menerapi keluarga. Nah, ini tahapannya. Jadi kita nggak bisa lompat langsung belajar nyembuhin orang, nggak bisa. Kita harus jalanin. Kemudian kita terapi untuk keluarga kita, keluarga yang sakit. Keluarga ini nggak semua mau diterapi ya. Tapi saya yakin pasti ada 1-2 lah, gitu kan. Ada keluarga kita, ada bapak kita, ada ibu kita, mungkin paman kita. Atau dia lihat juga diri kita terapi dulu tetangga atau apa. Nanti habis itu baru keluarga yakin. Ya, jadi saya juga dulu kan pebisnis. Jadi orang bingung, ini bisa nggak nih? Mas Helmi bikin pengobatan ini bisa nggak latih? Ternyata bisa, alhamdulillah masuk gitu. Jadi akhirnya keluarga itu percaya lama-lama. Kalau kita konsisten, akhirnya lama-lama dia bener ya, lama-lama dia percaya. Jadi jalan aja. Jadi nanti lama-lama dia ngelihat orang, dia akhirnya mau juga. Saya kalau kumpul dengan keluarga, saya paling dicari, paling ngumpul sama saya. Tolong dong pegang ini, dan pegang ini. Saya yakin alumni-alumni juga gitu ya. Jadi di mana dicari-cari kita selalu. Nah, ini pertama juga tuh. Jadi habis kita ngobatin diri, kita harus belajar bagaimana ngobatin keluarga. Nah, ngobatin keluarga ini juga ada kelasnya. Jadi keluarga nanti kita catat misalnya. Nah, terus kemudian kita masuk ke terapi teman. Nah, terapi teman ini teman-teman kita aja, teman-teman siapa yang mau diterapi, terus kita bantuin dia, kita terapi dia, keluhannya apa, misalnya sering mimpi buruk, misalnya kok bangun tidur kok begini, sakit ya. Nah, jadi kita bisa obatin dia, teman-teman kita. Misalnya ada 10 teman, ada 20 teman, kita obatin. Nah, ini sebelum kita bikin klinik, itu tahapannya seperti itu. Sehingga kita punya jam terbang dulu lah. Gitu kan? Nah, di sini kan kita akan belajar. Nah, enaknya kalau kita gabung di GHT ini, kita bisa sambil nanya. Gue punya penyakit ini nih, saya punya penyakit ini, teman saya nih, ada bisa share. Coba gimana ya? Ada yang punya pengalaman nggak? Nanti share nanti teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian tadi untuk yang diri sendiri, kemudian keluarga dan teman itu mungkin minggu pertama, minggu kedua. Jadi minggu ketiga ini udah kita bisa masuk bagaimana terapi pasien. Nah, pasien ini mungkin teman-teman tuh, gue ada orang nih, bisa nggak datang ke rumahnya atau apa, kemudian kita bikin terapi pasien. Nah, oke ya, jadi nah kemudian kita boleh
bikin pertama tahapan sebelum buka klinik kita buka dulu ruangan di rumah kita ya, atau kamar praktek kita sediakan mungkin tempat sederhana, mungkin dengan kursi, mungkin kita terima orang-orang yang nggak usah yang parah-parah dulu, yang misalnya nggak bisa jalan jangan, yang harus pakai tempat tidur nggak usah, kita nggak punya tempat tidur, ya udah kita bilang kita terima cuma orang yang masih bisa bergerak, ini punya keluhan-keluhan yang sederhana, nanti dikirimkan sama Allah. Yang penting kita mau jalan dulu. Nah, nanti gitu. Jadi spesialisnya. Itu tahapan berikutnya ya. Jadi kita setelah kita keluarga tadi, kita teman kita, pasien-pasien dan kita buka ruangan tadi. Oke, kemudian kalau sudah kita udah bagus, insya Allah nanti Allah kasih nanti kita fasilitas klinik, fasilitas kita yang lebih memadai. Nah di sini nih saya bikin juga alhamdulillah di lantai satunya, ini ada lantai 3 malah nggak kelihatan di atasnya di belakang itu di musolah untuk para tahfiz Quran. Jadi lantai 2, lantai satunya saya buka untuk apa namanya untuk pengobatannya. Oke ya, jadi yang pertama lagi setelah kita udah insya Allah dikasih sama Allah, yang pertama kita harus tahu nama kliniknya apa. Jadi teman-teman tuh boleh pakai pengobatan Al-Baqarah, pakai Rumah Darah Sifa, misalnya pengobatan alternatif apa, atau namanya misalnya kan, misalnya pengobatan cepat sembuh, pengobatan Al-Quran, pengobatan insya Allah cepat sembuh, ya. Jadi kata-katanya seperti itu. Setelah nama kita istiqorohkan di sini, nah jenis pengobatannya, nah di sini, misalnya saya dengan keajaiban sembuh cepat dengan Quran, kemudian saya pakai minyak ruqyah, ini zaitun, kemudian saya ada serum, ya. Nah ini semuanya kita harus kalau nggak didaftarkan minimal kita udah coba dulu dan kita ada gurunya nih jelas komposisinya sehingga nggak sembarangan. Jadi setelah tadi itu jenis pengobatan, proses ke-8 jenis pengobatannya. Kita pakai pengobatannya jenisnya apa? Harus dicatat. Nah, kemudian setelah itu kita tagline klinik. Tagline klinik itu apa? Misalnya ya tadi cepat sembuh, ya. Misalnya kemudian keajaiban sembuh dengan Quran. Nah, ini kayak di sini kan saya ada pengobatan volume 1, volume 2, ketiga, ini kan untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga, untuk pasien, gitu kan. Nah, itu keajaiban. Jadi tagline yang orang dapat tangkap kita tuh nggak sembarangan gitu. Misalnya Quran Healing, The Miracle of, misalnya atau apa, gitu. Nah, jadi kalau cuman kata-kata yang nggak mau lekat, nggak ada kata-kata yang membuat mindset, ya akhirnya nanti dilupakan. Jadi tagline ini penting. Nah, ini semuanya diistiqorohkan ya. Nah, kemudian tahap ke-10 itu kita harus punya spesialis. Jadi nggak semua bisa. Kayak saya misalnya ada kanker tumor gitu ya. Ya, jadi mungkin sebagian ada yang semuanya iya, cuman spesialis yang dimudahkan sama Allah. Misalnya kayak saya itu, misalnya. Tapi mungkin ada teman-teman yang saya kayaknya lebih mudah nih kalau tuh apa namanya stroke. Ya sudah, ambil spesialis stroke, kuasain habisin stroke itu. Jadi spesialis itu lebih mahal. Jadi spesialis itu misalnya spesialis misalnya kalau bengkel ya, spesialis Toyota, spesialis misalnya Mercy. Nah, itu kan berarti mereka betul-betul khusus gitu kan. Nah, kita juga gitu, ambil 3 penyakit, paling banyak 5 penyakit. Nah, kita lihat kita paling dimudahkan sama Allah apa? Kita nggak usah ambil yang lain. Kalau yang lainnya kasih aja sama teman yang lebih. Oh, misalnya si alumni ini ngasih untuk yang dia kayaknya lebih bagus. Beli aja Pak, dia lebih bagus gitu. Jadi Allah pasti netapin kita nggak itu spesialis kita. Misalnya spesialis gigi, ya sudah spesialis apa namanya jantung, ya sudah spesialis jantung. Jadi dia nggak handle untuk yang lainnya. Nah gitu ya. Jadi ini spesialisnya ini penting. Jadi pilih 5 spesialisnya kita. Nah, kita harus tahu tuh. Kemudian kita jadwalkan. Saya mengharap kalau kita pilih semuanya, bisa juga. Tapi kita misalnya ambil Sabtu Minggu, atau Jumat Sabtu Minggu, atau misalnya hari Jumat. Jamnya dan waktunya, schedule harinya penting. Kenapa? Supaya nanti mereka ketahuan. Misalnya kayak ini jam 9 sampai jam 5. Berarti misalnya kita satu pasien ini 30 menit 1 jam. Misalnya kita belum konsultasi, misalnya apa. Berarti satu hari kita cuma 3 misalnya, atau cuma 5. Ya udah berarti 2 hari kita 10. Jadi 1 minggu itu bisa 10. Tapi orang-orang itu hari yang lain ya, dia berdasarkan perjanjian. Jadi teman-teman harus buat jadwal praktek yang memikat, yang khusus. Kenapa? Supaya mereka jadi kelihatan rame di situ. Ini penting gitu ya. Ini secara gambaran nanti mereka pada saat dia datang ke kita tuh dia lihat ada pasien-pasien lain. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya saya mau jadwal nih praktek nanti saya setiap hari misalnya jam sekian bagian. Ya nanti dia bilang besok juga buka, besok juga buka, besok juga buka. Akhirnya mereka malah nggak datang-datang gitu.
Jadi usahakan teman-teman itu pada saat buat jadwal praktik pertama ya, saya bicara yang pertama ya, kecuali udah rame gitu ya, kita udah pasien bersama gitu, oke lah. Tapi kalau kita masih sendiri, ya misalnya berapa orang, 2 orang, ambil 1 minggu itu cuma 1 atau 2 saja. Jam-jamnya tertentu saja. Sehingga kita arahkan ke situ, kelihatan ramai. Dan kita dapat energi di situ, fokus kita ke situ. Jadi kita bisa ngerjakan juga yang lainnya. Nah, sertifikat. Kemudian ini penting karena sertifikat nanti kita akan masukkan ke dalam, ditulis di situ di tembok di tempat kita punya praktek. Sertifikat pelatihan kita jelas dari mana, kita apa, spesialis kita apa. Nah, ini harus kita punya di tahapan proses ke-12. Nah, ini juga ruangan ya, ruangan praktek ya. Kita sederhana ya. Nanti kita pelan-pelan beli sesuatunya. Jadi ruangan tetap harus ada ya, karena mereka kan harus konsultasi, nggak mau kelihatan orang. Nah, kemudian siapin spanduk di plus 4, papan nama, X-banner ini biasa nih murah kok. Ya kan, bisa Anda masukin kartu nama dan lain-lain ya. Nah, seperti ini, taruh aja gambaran, tulis di situ spanduknya, tempelin saja sehingga orang semua bisa lihat ya, X-banner. Atau spanduk aja atau X-banner aja, salah satu. Kartu nama juga harus di apalagi seperti itu, sehingga mereka kadang-kadang yang ngalanya, oh ya, jadi sebenarnya dengan ini mereka kita sedang mindsetkan, ini saya ini loh gitu kata-kata kita. Nah, kemudian proses berikutnya adalah kita udah mulai nih beli bed kalau punya duit ya, supaya nanti orang-orang yang sakit kita bisa, ya bednya nggak usah yang bagus, nggak usah yang bagus-bagus, nggak usah yang kayak pasien-pasien di rumah sakit. Ini kan kayak salon punya nih. Yang penting mereka kalau misalnya sakit saraf kejepit bisa tidur, duduk dia langsung di situ. Paham ya? Jadi semuanya kita proses tahapan prosesnya. Jalanin prosesnya dan nikmati, nanti ngerasainnya enak. Gitu ya. Terus kemudian tools-tools yang lain, sarung tangan, masker, ini penting. Nanti kita beli ini biasa nih ya, herbal-herbal yang dijual. Yang kita mau jual nih kita taruh di situ. Jadi nanti selain dari orang ini dia pulang, nanti dia bisa beli kita punya herbal ya untuk penguatan dia. Nah, ini penting ya, sarung tangan, karena kadang-kadang kan kita penyakit biar terhindar juga. Nah, terus kemudian kalau bisa, kalau saya sih biasanya saya sediakan ya dispenser kopi, gula, teh, cangkir, dan lain-lain supaya mereka bisa secara kekeluargaan. Jadi ini merasa nyaman. Karena penting sekali ya, dia datang ke kita itu harus nyaman, dia duduk, gitu, dia cari kita. Jadi kalau kita dicari berarti kita sebenarnya dipercaya. Jadi kalau ada orang nyari sama kita, justru kalau nggak dicari dia takut sama kita, mungkin dia kecewa atau apa. Tapi kalau dia nyari kita, ya kita mau nggak mau harus. Tapi arahin sama dia atau arahin ke tempat yang lain. Tapi insya Allah kita sediakan dia minum saja udah dia nyaman. Oh, saya disediain minum loh di sana. Jadi nikmat. Jadi jarang nih orang. Tapi ini kan sebenarnya murah. Tapi ini orang senang ini minum, karena orang kan sakit itu kan biasa haus, biasa orang stres itu dia haus. Dan kalau orang kita kan biasanya ngajak-ngajak teman, ngajak ngopi. Nah, sedangkan itu mindsetnya di situ, ngajak teh. Nah, kita mau kasih bikinin kopi, dia duduk, kita ngobrol sebentar 5 menit, dia udah senang. Nanti dia besok bawa teman keluarga lagi. Ini cara kita lah ya. Nah, kemudian nanti di sini si PSOP klinik ini, buku pasien ini, harganya ini misalnya apa nih, semua ditulis di situ, pencatatan buku kunjungan pasien. Misalnya namanya, kemudian sakitnya, kemudian apa namanya, pencatatan uangnya dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah yang udah dilakuin sama kita juga sama Pak Tahir juga kayak gini juga nih, kalau nggak salah, cuman mungkin lebih rapi ya Pak Tahir ya. Jadi nanti saya akan suruh share sedikit Pak Tahir supaya nanti dapat gambaran. Nah, oke ya, seperti itu penulisan. Terus kalau kita mau ambil pegawai ya kita bantu mereka untuk penerimaan, kita training mereka, kita arahin mereka, terus pelan-pelan mereka kita kasih ini, kita bimbing sehingga mereka nanti bisa menyebar, bisa bantu pasien-pasien kita. Nah, kan menambah pasien kita. Jadi kita nggak pegang sendiri, punya ajudan, asisten-asisten kita banyak. Ya teman-teman harus sudah punya pikiran seperti itu, karena mau berkembang kan, misalnya 1 orang pegang 10, yang misalnya kita pegang 10 orang kan bisa 100 orang, paham ya? Jadi kita harus sudah memikirkan perkembangan di situ. Jadi kepuasan itu jangan di situ, tapi banyak orang yang sakit ini bisa ribuan ya, bisa lebih bahkan. Nah, sedangkan untuk setelah saya itu semua baru diurus izin Dinkes. Nah, biasanya saya ngambil dari yayasan. Kalau yayasan itu kita sudah termasuk di situ ada izinnya. Tapi kalau mau ambil izin Dinkes sendiri bisa nih. Ini surat izin pengobat tradisional atau SIFT. Nah, ini gampang kok ngurusnya. Nanti bisa share nanti Pak Tahir. Jadi namanya dia, KTP-nya dia kasih saja, alamatnya dia pengobatannya apa. Ini saya tutup karena orang punya ya. Jadi di kesehatan provinsi mana daerah mana nih?
ini aja dibuat. Ada ini sudah nanti bisa jalan. Ya, sambil ini tuh nggak usah nunggu ini pun jalan aja. Ya, dalam 1 bulan. Nah, kemudian kita pemasaran klinik. Nah, pemasaran klinik untuk mendatangkan pasien. Caranya gimana? Ya udah, kasih dulu gratis sambil kita tes dulu. Kemudian kita bikin program, bisa ke medsos, kita bisa ke WhatsApp ke teman-teman kita. Bikin acaranya dalam 1 minggu itu sebulan 1 kali seperti yang kemarin saya kasih tahu di YouTube. Kita harus punya channel-channel ini. Kalau channel itu, Bapak-bapak, teman-teman, nanti bisa ngomong sama Gus Munir. Dia lebih paham tentang bagaimana pemasarannya. Saya juga dibantu sama Gus Munir. Bisa juga sama nanti bagaimana bisa mengembangkannya. Nah, jadi 3 bulan biasanya. Jadi 3 bulan. Jadi kalau belum kita 1 hari belum, nggak apa-apa, jalan aja. 3 bulan nanti baru digital, baru rame. Saya juga gitu dulu. 3 bulan baru masuk. Nah, kemudian tahap proses berikutnya perencanaan. Jadi perencanaan modal, pencatatan, arus kas, target itu penting. Jadi target kita berapa misalnya? Misalnya sebulan. Nanti di breakdown. Berarti saya harus apa? Berarti berapa orang, berapa harganya, kemudian mingguan berapa, kemudian apa? Tulis mulai. Jadi kalau belum paham ditulis saja. Kayak kita membuat perencanaan, misalnya kita berlibur. Ya kan berapa modalnya. Nah, itu sama aja sebenarnya. Kita mau sekolah, berapa ininya, berapa apa yang harus kita lakukan, baju apa yang kita bawa, misalnya itu. Ditulis, kalau ditulis nanti kebuka pikiran bawah sadar itu kalau udah digali, udah dibongkar, nanti kebongkar semuanya. Kalau nggak dipancing, ya nggak kepancing, dia nggak keluar. Kayak orang kalau emosi dipancing kan, kita pancing dengan ngobrol. Makanya kita sering ngobrol sama orang-orang yang satu visi itu biar enak, biar pancing, kita ngebuka emosinya kan. Nah, jadi di sini kita tulis, dengan menulis kita bisa interaksi. Ya, teman-teman nanti diajarin di berikutnya mungkin ya. Nah, ini di Makassar ya, sempat ada fotonya Pak Haji Tahir nih tempatnya. Dan sekarang lebih bagus. Ini waktu pertama begini, sekarang udah ambil 2 sebelahnya, udah dibuka. Ya, Pak Haji Tahir sini udah lebih keren lagi, dalamnya juga lebih keren. Denny pegang sana. Di sini kita harus pelajari klinik-klinik lainnya, strateginya mereka gimana, tiap bulan bagaimana. Kalahkan dia, pelajari. Misalnya dia begini, kita lebih. Ya, bisa kalau kita mau bisa. Ya, kalahkan apa yang dilakukan bisa, apa yang tidak dilakukan dia kita lakukan. Ya, pancing orang untuk datang. Ya, kalau kita nggak memancing pikiran kita, ya pikiran kita di situ-situ saja. Baik ya, proses berikutnya. Terus mengembangkan klinik ke depannya. Nah, ini klinik seperti ini. Kalau kita bisa lebih bagus lagi, bisa kembang lagi, bisa franchise lagi, dan sebagainya. Ya, ada 24. Ya, oke, seperti itu. Saya agak, maraton. Mudah-mudahan bisa dicerna. Terima kasih udah ngikuti. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Terus saya mau tambahkan, di sini ada 39 video. Ya. Kemudian ada 299.000 yang kita jual, sama yang khusus online menjadi Master Healing 399. Ini 499 nih sebenarnya. Udahlah 399. Berarti salah nulisnya. 399. Jadi cuma 400. Ya udah. Ini nanti bisa dapat 87 video. Ini video saya sendiri. Nah, oke ya. Nanti untuk jadwal offline-nya rencananya kita sebelah kiri ya, pelatihan untuk jadi terapis Quran ini tanggal 11. Ini kalau misalnya orang yang nggak cukup nanti kita bisa pindah hari ini, mungkin habis Lebaran. Tapi kalau cukup kita akan jalankan tanggal 11 Maret ini. Ini 750.000. Ini jam 1 sampai jam 6. Ya. Kemudian untuk camp 3,5 juta. Kalau untuk alumni 750. Ini silahkan yang mau daftar. Ya, di sini kita akan masukin peluang usaha klinik dan kita bahas lebih cara cari duitnya. Karena selama ini kan kalau banyak alumni yang datang, kita langsung fokus kepada apa yang dibutuhkan. Tapi kalau ada misalnya yang selain alumni datang, berarti kita akan bahas juga di sini yang lain-lainnya. Oke. Terus insya Allah, nah ini teman-teman bisa akses tanpa daftar di https://ppkda.com// ya, free strip 10 strip video strip KHT. Nanti Anda bisa mendapatkan 10 video dari KHT. Itu aja. Next webinar kita akan lakukan insya Allah minggu depan bagaimana rahasia sembuh ya dengan cepat. Ya, yang kemudian minggu berikutnya lagi tinggal 2 ya. Satu lagi sebelum puasa kan ini ya, menjadi Master Healing tanggal 14 Maretnya. Baik, terima kasih. Bisa ditutup ininya sambil share-nya udah tutup. Saya stop share ya. Oke, teman-teman, makasih. Buka semuanya suaranya biar unmute semuanya. Pak Tahir, bisa sharing sedikit Pak Tahir?
Pak Haji Tahir. Bunyikan, boleh. Boleh Pak Haji Tahir. Pak Haji Tahir ini sudah punya tempat. Ya, beliau adalah seorang pengusaha pedagang yang luar biasa. Sekarang dia punya klinik Al-Baqarah udah setahun lebih. Nah, bagaimana pengurusannya, bagaimana suka dukanya, bagaimana enaknya dan sebagainya. Boleh share Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute. Nama saya Tahir Makassar. Selama memulai membuka klinik Al-Baqarah di Makassar 1 tahun lebih, dan masyarakat Makassar sangat antusias untuk merespon dan sangat senang sekali dibuka karena selama ini mereka itu larinya kebanyakan ke dukun-dukun sama yang pengobatan yang tidak jelas. Setelah dibuka di Makassar, alhamdulillah banyak yang respon, dia bilang betul-betul murni pengobatan melalui dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah di sekitar 1 tahun lebih, kemungkinan pasien yang akan berobat dan 95% sembuh, kemungkinan kurang lebih 1.500 pasien. Dan kepikiran ke depannya, insya Allah kemungkinan kita bisa kembangkan, dan mari kita kembangkan Al-Baqarah bersama-sama dimanapun dan daerah manapun. Dan kalau siap untuk sharing-sharing, untuk bagaimana cara-cara, saya siap sama Dini. Dan mengenai pengobatan yang selama ini, penyembuhan paling tercepat dan sekitar 95% sembuh. Dengan izin Allah 95% sembuh. Mungkin sekian Guru dari saya. Cukup mungkin dibagi sama teman-teman yang lain. Oke, baik Pak. Ini saya coba untuk masuk lagi. Makasih Pak Haji Tahir share-nya. Ada yang mau nanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Mungkin buka mute-nya. Atau kita share lagi. Siapa ya? Master Sam tadi ada ya? Master Sam. Sebentar ya. Admin Okta. Ini unmute gimana ya? Master Sam, sebentar ya. Dibuka aja. Nanti dari saya bisa nggak dikasih ke ini saya? Master Sam. Syam. Ada Syam, SYAM. Nggak ada ya? Sebentar, ditunggu sebentar. Lagi dinyalakan. Ada? Ah ya. Di unmute dulu, Master Sam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Guru, Pak Haji semuanya? Sehat alhamdulillah. Bang Erwin. Bang Erwin. Oh lah ada Bang Erwin. Pak Haji Wawan gimana? Terus saja Master Sam. Silakan share-nya. Gimana? Share-nya kita bicara tentang bagaimana membuka klinik. Jadi Master Sam ini kan udah praktek juga di rumah, ada yang datang dari Jawa, dari luar Jawa datang kita berobat. Nah, bagaimana awalnya tadi untuk bisa punya klinik tadi? Apa kecil-kecilan, apa di ruang tengah, apa ada kamar khusus? Bagaimana awalnya itu supaya teman-teman bisa terbantukan mindset-nya awalnya gimana? Gimana saya bukanya? Terima kasih Guru untuk waktunya. Misalnya ini. Untuk pertama sih kita untuk keluarga ya Guru ya. Setelah untuk keluarga kita memperluas jaringan, dalam arti saya sudah memberanikan untuk pengobatan massal itu. Alhamdulillah sampai sekarang untuk saya pribadi masih berjalan pengobatan massal, dan untuk klinik
emang dulu seadanya dulu gitu, apa adanya dulu. Tapi lambat laun setelah banyak tamu yang datang, pasien yang datang, kita juga mulai berpikir harus untuk membenahi fasilitas klinik untuk kenyamanan para pasien, para yang berobat. Boleh tahu Mas Sam, misalnya Ya, berapa orang yang datang itu ke rumah tuh? Berapa banyak? itu kalau paling banyak itu ada 5, ada 6, sampai 10 pun ada. Satu kali Itu datang sama keluarganya gitu ya? ya kadang rombongan gitu. Hmm. Ada yang banyak dari luar Pulau Jawa juga banyak yang datang dari Jawa Timur, bahkan dari Lampung pun ada yang datang. Oke. Oh, jadi sesuai perjanjian ya, bukan khusus jadwal khusus ya kalau Mas Sam ya. Kalau Berarti. saya alhamdulillah full guru itu 1 minggu itu full. Kecuali kita ada acara mendadak, ada keperluan baru kita bikin itu pemberitahuan ke masing-masing itu. Misalkan ada pasien yang mau mendaftar. Okay. Intinya ya waktu saya standby untuk pasien ya, karena kita diutamakan itu pelayanan semaksimal mungkin untuk kenyamanan, terus tingkat kesembuhan itu saya prioritaskan nomor 1 gitu, biar puas, betul-betul puas gitu. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bersyukur senang ya, pulang senang ya. Alhamdulillah. Baik, di tengah-tengah kesibukannya Mas Sam sebagai pekerja swasta, tapi tetap juga ya. Oke, alhamdulillah. Ini saya mau nanya sama Bapak Pak Haji Setiawan ya. Dibuka mood-nya. Nah, oke. Gimana Pak Haji Wawan? Master Wawan. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Master Wawan. Rekan-rekan semua pun sehat walafiat. Amin. Pak Haji Wawan ini kan Pak Haji Wawan suka ngobatin di balai kota apa di balai desa? Gimana tuh? Berapa orang? Itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya begini. Jadi misalnya di musola gitu atau di masjid, saya kumpulkan gitu. Habis sholat subuh apa gitu. Ya udah saya kumpulkan. Ada yang ini enggak yang perlu dibantu apa? Ada yang sakit-sakit apa gitu. Nah, ada nih Pak, gini-gini. Ya udah sini saya bantu. Saya doain aja. Saya mah doa aja lah. Ini saya doain. Ya udah pada mau. Dia sembuh juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sembuh, iya banyak yang sakit. Kemarin juga ada di kantor juga ada itu. Dia sakit urat kejepit apa? Ya urat kejepit. Saraf. Terus saya ke rumahnya di daerah mana? Depok apa? Wah, seret ke situ, wah dia nggak bisa jalannya diseret gitu. Kan saya jenguk ke rumahnya gitu, udah berapa hari nggak masuk, saya jenguk ke rumahnya. Pas ke rumahnya, wah jalannya diseret, wah mau berdiri aja susah, nggak bisa. Saya ke sana, yaudah sini saya doain. Alhamdulillah, terus bisa berdiri. Masya Allah. Bisa berdiri langsung, terus nggak lama yaudah nanti di kantor saya terusin. Iya. Terus 3 hari dia ke kantor pulang. Tadinya wah untuk ruku nggak bisa, untuk sila juga nggak bisa. Di kantor habis duhuran gitu, udah saya terapi. Alhamdulillah langsung bisa, langsung sembuh, bisa ruku, bisa sujud. Wah, dia juga kaget, saya juga kaget. Saya juga nggak tahu gimana itu. Benar itu. Puas ya, dia senang, kita lebih senang ya Pak ya. Iya, kok bisa apa sih Pak Wawan? Ya alhamdulillah. Ada guru saya juga dari guru saya Helmi saya bilang. Iya. Oke, makasih Pak Haji Wawan ya. Iya, itu pengalamannya dah. Luar biasa. Mudah-mudahan tambah sukses ya. Bisa ini nanti kita kumpul ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Makasih, Seh. Makasih. Ini sambil kita dengar lagi pengalaman Bu Mary ya. Bu Mei. Silakan Bu Mei di unmute. Bagaimana Bu Mary, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat, Seh.
Coba share bagaimana awal nih kan dulu Bu Mei kan guru nih belum ada yang tahu pengobat terus datang ke rumah gimana ceritanya nih bisa jadi inspirasi teman-temannya. Iya, saya. Jadi kalau saya sih semenjak mengikuti mengikuti KHT, kenal sama Gurunda, mulai dari instant healing dulu sampai ke apa KHT ini luar biasa. Jadi saya sendiri juga bingung sih saya mulainya dari mana, tiba-tiba orang tuh datang rame-rame gitu sampai ngantri gitu. Hmm. Eh Kayaknya saya juga dari awalnya tuh nggak nyadar gitu loh. Terus mungkin Hmm. dari apa ya, mungkin dari yang ke rumah terus ngobrol lagi gitu. Jadi banyak yang datang gitu. Bahkan kadang-kadang tuh sampai kewalahan, sampai nolak-nolak gitulah ibaratnya. Artinya nggak bisa terpenuhi hari ini semua gitu. Hmm. Misalnya janjian minggu ini baru terlayani minggu depan, kadang sampai 2 minggu kemudian gitu. Karena memang saya sambil kerja terus buka kliniknya, ya kliniknya maksudnya di rumah pribadi sih gitu. Saya bukanya mulainya jam 2 gitu, jam 2 sampai ya mungkin sekitar setengah 6 itu saya gitu. Hmm. Kalau minggu sih saya free, memang minggu sengaja buat Hmm. keluarga gitu. Iya, 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 iya. Ya, mungkin dari mulut ke mulut ya orang udah tahu ya. Sepertinya Ada iya yang- sih, dari mulut ah, ke mulut gitu. ah, Kadang-kadang juga bahkan waktu itu ada dari luar Lampung juga, dari Jawa tuh, pernah dari Banten ada, dari Serang itu ah, datang ke Madinah mah rumah. jarang, Madinah mah jarang. Terus ah, kayaknya ah. sama itu sih saya Ih, waktu yang kita habis di Batika Hotel itu lebih rame lagi itu orang-orang. Ah. Kadang-kadang kan mereka udah chat kita nih, udah chat terus minta minta maksudnya minta ketemu, minta janjian gitu. Oh iya, iya. Eh Secara beruntun banyak gitu kan dengan permasalahan yang bermacam-macam. Tapi Oke. berbicara dengan spesialis tadi yang apa saya bahas tadi terkait spesialis, Hmm. saya merasa tuh kayaknya lebih feel-nya gitu karena feel-nya dateng tuh belum sempat ngobrol mereka udah merasa lebih baik, lebih masih ketemu gitu. Saya belum sempat ngobrol, belum belum di maksudnya belum di healing gitu, dia sudah tiba-tiba merasa lebih baik, bahkan ada yang langsung merasa sehat gitu. Itu lebih ke ini sih, saya lebih ke apa ya, curhatan, bukan curhatan, maksudnya lebih ke rumah tangga gitu. Rumah tangga misalnya Hmm. yang mau cerai sama suaminya gitu, udah ribut banget, pokoknya benar-benar nggak bisa dipertahankan berdua gitu. Nanti kalau datang ke rumah gitu, ngobrol Iya. sebentar tuh mereka tiba-tiba udah berbaikan, saling meminta maaf gitu. Kayaknya lebih ke situ sih, saya lebih ke apa ya, Masalah konsultan personal keluarga ya. deh kayaknya ya, Ah, konsultan keluarga dan masalah anak-anak gitu saya. Yang wah. lebih maksudnya yang lebih cepat dan lebih sering gitu saya temuin gitu, dan lebihnya ke kejiwaan sih, saya kayak anxiety disorder gitu. Hmm, 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 Terus hmm. ada pernah juga sinkron apa Sevia itu ya, itu cepet banget gitu. Kayaknya lebih Hmm. ke kejiwaan gitu. Kadang-kadang mereka tanya gitu, Ibu sebenarnya Ibu tuh psikologis ya? Saya nggak ada Psikolog. basic psikolog gitu. Bukan bukan orang kuliahan psikolog gitu. Terus pernah juga ada pasien saya itu dia sudah janjian datang, dia bilang, Bu, saya dapat nomor ibu dari ibu ini gitu. Katanya pernah berobat sama ibu sembuh. Bahkan Hmm. yang dia sebutkan namanya itu aja saya nggak ingat kapan saya obatin gitu. Ya. Nah, ketika ketemu gitu, dia bilang saya lulusan S1 psikolog kata dia gitu. Suami Hmm. saya juga orang psikolog, tapi kami Hmm. punya masalah gitu. Mereka hampir bercerai gitu kan. Hmm. Terus Hmm. ketika saya mulai ngobrol di awal, dia bilang saya S1 psikolog loh, dia bilang gitu. Saya ketawa Ya. gitu kan. Terus nah ya itu tadi, setiap saya mau ketemu pasien kan saya sudah sholat istikharah terlebih dahulu gitu, dan saya Hmm. sebutkan namanya ini bin atau binti ini, kemudian keperluannya ini, sakitnya ini, ya Allah tolong berikan kesembuhan, tolong rahmati ini si siapa gitu kan, si fulan gitu kan, saya sebutkan gitu. Nah jadi waktu ketemu itu terus saya sebutkan gitu, saya ini sih saya kayak apa, feeling gitulah, feeling kita ngomong begini begini begini, terus dia tuh langsung loh, kok kok benar, kok pas gitu dengan Oh. yang dirasakannya saat ini. Terus Hmm. awalnya ibu tuh begini, suami ibu seperti ini gitu. Itu katanya pas semua gitu. Jadi dia langsung, oh ternyata artinya dia yang psikologi aja nggak nyampe sedetil itu gitu. Hmm. Belajarnya dia nggak sampai sedetil itu gitu. Hmm. Terus Hmm. dia tanya, ibu basicnya apa? Apa ibu punya basic psikolog? Nggak ada sih saya gitu. Tapi eh,
kami punya ilmu QHT saya gitu. Kami juga dapat belajar, kami berguru gitu. Artinya bukan asal-asalan, kami punya guru, kami dituntun, saya sampaikan gitu. Dan akhirnya dia pulang setelah di healing gitu, dia pulang, dia sudah memaafkan, meminta maaf dengan suami, dan akhirnya mereka kembali. Nah, nggak taunya saya besok datang lagi tuh, orang udah mau bercerai lagi, datang, katanya kata Bu Sri kemarin dia berhasil kembali lagi harmonis sama suaminya gitu. Nah, nanti habis itu datang lagi. Jadi kayaknya lebih ke keluarga gitu sih saya, yang sangat dominan gitu. Dan juga yang kewalahan terhadap mengatasi anak-anaknya gitu. Kayaknya lebih ke situ. Yang tepat banget maksud saya. Artinya kadang hanya ngobrol saja tanpa ada dipegang gitu. Alhamdulillah Allah beri kesembuhan gitu, wasilah QHT gitu. Kelebihan dikasih Ibu ya sama Allah ya, terus ya. Allah titipkan. Iya ya, jadi Ibu ngomong orang udah dengar, udah dia mau, dan insya Allah bisa sembuh Ibu ya. Ya Alhamdulillah. Jadi merasa sudah ketemu solusinya gitu. Dan ya mungkin manusia itu sebenarnya mereka tuh punya solusi masing-masing sih sebetulnya. Cuman karena mungkin belum ada yang mendengarkan, yang ngajak ngobrol gitu, ngobrol dengan healing, artinya ngobrol dengan menyembuhkan gitu. Baru mereka tersadar, oh iya ya, ternyata sesederhana ini masalah saya. Dan saya tuh sering selipkan pesan-pesan yang pokoknya dari saya itulah, apa yang disampaikan saya itu saya sampaikan juga gitu. Dan mereka tuh langsung, oh iya ya, benar juga gitu. Pokoknya libatkan Allah dalam segala situasi. Mungkin Ibu waktu itu lupa, belum melibatkan Allah. Oh iya ya, gitu. Jadi tersadar seperti itu gitu. Alhamdulillah positif banget sih saya, vibrasinya tuh jadi sangat positif lah ke para pasien-pasien. Maka kadang-kadang mereka itu walaupun nggak sakit itu kangen, pengen ketemu, pengen ngobrol gitu. Iya luar biasa nih, Bu Mary. Insya Allah bagus ya. Jadi intinya memang dari mulut ke mulut ya, kita dikirimin sama Allah lah itu ya. Ya nanti berkembang lah Bu, Insya Allah Bu Mei ya, punya murid juga, terus nanti bisa berkembang di Lampung ya, di Tubaba ya. Oke. Amin, makasih. Saya sapa lagi yang lain. Ini ada Teneni ya. Saya buka mute-nya coba. Silakan sharing. Ini di Cibubur. Ayo Teneni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Sankan Healing QHT? Sehat ya. Maju terus. Ya. Alhamdulillah. Tapi kayaknya lebih ke promil sih saya yang sering berhasil. Promil sama itu saraf kejepit kayak gitu. Itu. Sakit pinggang. Masya Allah. Sesak napas. Iya. Sering. Jadi spesialisnya di situ ya? Iya. Ya, jadi nanti kasih tahu nih kalau ada pasien-pasien yang khusus seperti itu dan nanti kirimnya ke Cibubur tuh. Terus bagaimana kisahnya nih punya klinik nih? Dari mulut ke mulut atau gimana? Atau inspirasi dari Makassar? Masya Allah. Banyak alhamdulillah. Banyak diambil hikmahnya lah, terutama untuk keluarga seperti itu. Iya. Di awalnya sih karena kita udah emang terapis, cuman dari pengobatan biasa aja, doa gitu, cuma sama pijat kan. Terus untuk caranya ya karena sambil ngantar anak sekolah seperti itu. Teman-teman ngobrol seperti itu, terus dari mulut ke mulut, terus ikut pelatihan seperti itu. Ya, sininya alhamdulillah makin berkembang. Jadi dulu di Facebook aktif kayak gitu, di WA aktif, bikin halaman-halaman. Cuman udah nggak ada, udah dihapus. Jadi video-videonya udah nggak ada. Pertama yang bukan sih sakit pinggang, ibu itu sakit pinggang udah 3 hari, entah kenapa cuman diusap doang yang kita putaran arah toap itu 1 kali usapan, dia udah langsung hilang sakit pinggangnya.
Oke. Sama teman yang lagi di jalan, itu kamu lagi sakit pinggang juga, diusap sambil jalan, orang buru-buru gitu, sembuh juga, alhamdulillah. Itu cuman 1 kali sentuhan, tapi itu dulu sih waktu pas masih instan healing ya. Iya, betul. Ya. Kalau untuk sekarang sih di kolaborasi aja gitu. Tinggal di kolaborasi. Ditambahin. Karena kan di apa sih ibaratnya basicnya ke pijat urut. Jadi kadang digabung sama itu. Yang promil juga ada digabung. Ada yang ikut itu juga. Iya, saya mau bahas tentang bagaimana untuk klinik, karena kan kita temanya klinik nih. Bagaimana supaya nanti teman-teman yang belum bisa berkembang ya. Maksudnya ada saran-saran nggak? Silakan. Misalnya, ya siapa lagi ya? Siapa yang udah buka lagi ini? Pak Jun udah buka Pak Jun. Assalamualaikum Pak Jun. Pak Jun. Halo. Iya, gimana bos? Iya, saya belum buka, tapi mau buka sih. Cuma belum punya keberanian aja. Tapi kalau untuk healing pasien sih udah banyak. Maksudnya saudara, keluarga jauh. Terus yang online juga kebanyakan online sih. Misalnya dari luar kota, dari Purwokerto atau dari Surabaya gitu. Gitu. Tapi ada satu pengalaman yang paling menarik itu, saya pernah ketemu orang tua ya. Ini pejabat RT. Iya. Saya ketemu di jalan kok orang ini loyo banget gitu. Terus saya bilang, kenapa Pak? Oh ini saya sakit ginjal gitu. Ya udah saya cuma kasih itu aja, doa ayat-ayat Syifa itu sama air aqua, terus saya usap-usap gitu biasa, pegang ubun-ubun kepala terus dibersihin semua badannya, diusap-usap seperti yang di camp itu. Iya. Ya udah kasih minum, terus dia pulang. Besoknya ketemu saya cium tangan, saya kaget. Orang tua cium tangan sama saya, kenapa Pak? Udah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Dia langsung cium tangan gitu, terus ngasih uang, saya tolak. Gak usah, nanti aja. Kapan-kapan kalau ada yang sakit lagi. Itu sih yang paling menarik. Oke. Iya, kebanyakan itu saya terapinya lewat WA misalnya. Ada yang sakit, ini ada yang kesurupan. Ya udah saya bantu. Kita kirim fotonya. Kita doain dari jauh, gitu saya. Oh gitu ya? Emang, luar biasa nih, lihat foto langsung telepatinya tajam nih berarti matanya nih. Atau ada kadang-kadang isi saya sakit di mana Pak? Di rumahnya di mana? Di Serang sana. Ya udah saya lihat, oh kalau nggak salah saya lihat sih mata batin saya lihat di rumahnya itu di ruang tamu ada yang sosok hitam gitu. Nah itu yang kita jinakin dulu, ya, dengan ayat-ayat Quran tentunya. Kalau yang langsung, yang ketemu langsung nih, biasa dengan usapan dan air yang kita bacain ayat-ayat Quran dicampur garam Himalaya itu aja sih saya. Iya. Rencana ke depan saya pengen sekali buka klinik karena saya kan juga udah mau pensiun kerjanya. Oke. Maksudnya, nanti boleh nanti share. Nanti kita ketemu ya, datang atau kita ngobrol. Nanti mulainya dari mana atau gabung sama yang lain Pak Jun ya. Betul. Tri misalnya kan, atau nanti pokoknya insya Allah semangat dulu deh, harus bisa bantu bermanfaat. Soalnya kan penting tuh supaya kita nanti Pak Jun jadi sehat. Kalau jadi terapis ini kan kita kan mau nggak mau kan bahwa sadar kita harus sehat, karena kan orang butuh kita masalahnya. Betul. Amin. Tadi kita pernah ngobrol juga waktu di camp bahwa lingkungan kerja saya ini mendekati riba. Nah itu yang mau saya hindari, jangan sampai saya pensiun di situ, di tempat itu. Jadi maksud saya sebelum usia pensiun saya mencapai, saya mau resign dulu gitu. Tapi kan harus punya pegangan dulu nih untuk bekal sehari-harinya gimana gitu. Maksudnya gitu makanya saya mau pengen buka klinik. Iya, harus ada waktu yang dikorbanin Pak Jun kayaknya ya. Pak Jun boleh nanti ngobrol. Soalnya Pak Jun tadi udah dikasih petunjuk sama Allah, udah bisa bantuin orang. Kadang-kadang kan kita setelah terima sama Allah kan kita nggak tahu juga sebungkanya kan. Sama saya juga ya, semua Pak Tahir, Pak Wawan, Pak Heri, semuanya kan, Pak Jun, semuanya teman-teman lah. Kita nggak tahu juga nih akan semua apa enggak, tapi ada keyakinan sedikit dari kita. Yang penting Bismillah kita dalam hati kan.
Nah, ini kan udah tunjukin tuh besoknya sembuh ini. Nah, misalnya dari Iya, 10, iya. 10 pasien kan. Dari 10 pasien tuh kan kita Hmm. rata-rata 8, 7 itu kan udah insya Allah kan sembuh tuh. Kalau ke IHT, kalau menurut saya Iya, ya. Iya kan? Mungkin iya. satu lah. Hmm. Saya pernah misalnya 20 orang, ada satu apa dua tuh. Nggak ada perubahan. Tapi kan 18 ya, kita bukan Tuhan. 18 tuh Iya, 17 terbantukan. Ada yang 30%, 70%, ada 100%. Itu fokus aja sama yang sembuh itu. Nanti yang nggak sembuh kita suruh kasih nasihat aja. Itu aja Pak Jun. Saya rasa Pak Jun punya nih, udah dikasih ini sisa dibuat kebiasaan baru aja Pak. iya. Iya Jadi senangin kalau dulu. Hmm. selama ini Khusus sih saya sihir, ketemu khusus sihir. selama ini kalau ketemu pasien-pasien itu alhamdulillah nggak ada yang nggak sembuh, semuanya sembuh. Oh, Masya Tapi Allah. tapi ya gitu pasien saya karena saya nggak buka klinik, ya nggak banyak. Saya ketemunya aja orang yang datang ke rumah atau saya ketemu orang saya bantu gitu. Tanpa Iya. pamrih yang penting lillahi ta'ala Iya. insya Allah sembuh. Orang kan lihat Pak Jun aja udah sembuh, lihat Pak Jun ngomongnya udah sembuh, apalagi dipegang. Iya. Iya, iya. Sembuh kata Kan takut. ya. Saya jinnya pada takut sama Bapak tuh. Iya. Iya, iya, Ya, iya. pokoknya semangat Pak Jun, harus punya klinik minimal buka praktek di rumah tuh. Dipaksain, dipaksain. Iya. Ya kalau nggak seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan 2 kali. Harus punya Amin, amin, amin. program. Kalau nggak Insya sendiri harus berdua, misalnya siapa yang deket situ. Nanti Iya, enak iya. tuh kalau buat ya. Kan orang-orang sini biar yang sana tuh nggak ke sini, biar ke sana ke tempat Pak Jun tuh. Iya, 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 iya. Iya. Ya, itu saya. Alhamdulillah, makasih banyak. Iya, Iya. amin. Ya, ini siapa lagi? Wah, ada Mas Ari Suci Novian. Assalamualaikum. Bagaimana? Buka unmute-nya, buka unmute-nya. Unmute dulu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ter. Waalaikumsalam, Pak dosen. Gimana Pak dosen? sekarang udah pensiun, udah bukan dosen lagi. Oh gila ya. Cahaya ini luar biasa. Gimana Kerawang? Alhamdulillah Kerawang. Kita lagi bahas tentang klinik. Ada nggak apa namanya saran atau pengalaman bisa dibagi sama teman-teman tuh biar maksudnya yang untuk klinik ini? Kalau pengalaman saya gini, Master. Kalau secara resmi buka klinik gitu ya. Jaringannya dia ya. Master Ari kayaknya jaringannya ngehang ya. Ya. Apa saya doang nih semuanya ya? Mas Ari ya, Master Ari ya. Master Ari lockout dulu nanti masuk lagi ya. Oke. Ya, saya next yang ini dulu ya. Bang Erwin. Nah, ini Bang Erwin. Bang Erwin mana? Bang Erwin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Erwin. Mana dia? Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak Haji, baik Pak Haji. Teman-teman semua sehat semua nih. Pak Haji, Pak Wawan, Bu Mary, dan lain-lain yang banyak ini. Bang, kemana aja ente? Biasa Bang, bantuin doa. Aneh ya berarti ya. Coba kita lagi bahas tentang klinik ya kan. Ada nggak saran atau apa namanya pengalaman yang bisa nanti dipakai gitu teman-teman? Oh, ya berhubung saya belum full klinik, jadi mungkin belum bisa banyak informasi Bang. Sementara jadi pendengar yang baik dulu lah. Itu mungkin gitu. Pak Ari udah masuk lagi, jadi bisa di. Oke. Tadi sempat tanya. Oke, makasih Bang Erwin. Ya, Pak. Oke, kita buka lagi Mas. Ayo buka unmute dulu. Oke. Pak Ari. Oke. Ini dia goyang nih. Jaringannya. Oke. Iya nih, jaringannya nih lagi kedinginan kayaknya. Kehujanan. Ya, lanjut. Oke. Gini, Master. Jadi kan kalau saya buka klinik secara langsung enggak sih ya, belum ya. Belum rencananya sih ke arah sana. Tempo hari waktu malam 2 hari yang lalu waktu kita webinar juga kan Master menyampaikan
gimana caranya untuk mendatangkan pasien gitu ya. Ya. Nah, kebetulan kalau saya juga udah jalan dengan Pak Haji Anwar waktu itu kita mau setiap mengadakan apa ya, mengadakan pengobatan gratis di masjid terdekat gitu. Oke. Wah, nge-lag lagi ya. Enggak, terus. Master. Ya, bisa masuk dengar. Oh ya. Lanjut. Ya. Nah, di masjid-masjid terdekat. Nah, ini semenjak awalnya jalan. Saya ada tim juga awalnya jalan, tapi kesininya kita itu terbentur dengan apa ya? Kembali lagi terbentur dengan di sini suasana saya kan pindah rumah, Master, udah 2 tahun nih. Pindah rumah hampir 2 tahun di rumah yang kembali lagi sebenarnya ke orang tua, rumah orang tua gitu. Jadi di lingkungan di sini masjid yang dekat rumah saya itu bukan ini ya, bagus sih, bagus. Saya juga ikut apa namanya, ikut jamaah di situ juga. Tapi ketika saya menerapkan beberapa terapi dengan ya QHT lah, instant healing lah, bahasanya kurang lebih seperti itu gitu ya. Awalnya gimana ya? Awalnya perjuangannya sangat berat sekali, Master, karena apa, kita dibentur-benturkan dengan ya dengan, maaf kata ya, ada bid'ah lah, kemudian tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi hambatan saya, Master, karena saya untuk pengetahuan mengenai hadis, mengenai dalil, mengenai dan lain sebagainya ya, saya sangat minim sekali, Master, sangat mengetahui saya seperti apa gitu. Saya kan memang beranjak dari dukun gitu. Semuanya dukun kayaknya di sini nih dulunya. Iya, sama Master Yanto tuh, mana Master Yanto palsu. Palsu. Ada Divianto Divisa juga ada nih, lagi online kan. Ya, harus ngomong tuh ntar ya. Terus. Nah, jadi setelah saya terbentur dengan itu ya, kegiatan saya yang tadinya saya rutinkan seminggu 1 kali itu pengobatan di masjid itu gratis, itu pun saya nggak bermaksud apa ya, maksud bisnis dibantu atau apa, ya? nggak ada sih. Iya, nggak ada bermaksud komersial dan lain sebagainya gitu. Saya hanya ingin membantu aja gitu kan masyarakat sekitar. Tapi ya ketika saya kenal dengan ustadz ini ustadz itu dan yang ya istilahnya sesepuh di masjid itu, nah saya terbentur dengan pembendaharaan ilmu agama saya sendiri secara pribadi gitu loh, Master. Nah, akhirnya saya mundur perlahan. Saya ganti strategi. Nah, kebetulan adik saya kan bidan, terus anak saya juga sama gitu kan. Nah, ada buka klinik rumah bersalin. Jadi rumah bersalin itu kan nggak selamanya orang ngelahirin, cek hamil, kehamilan dan lain sebagainya enggak. Ada juga kadang yang orang sakit, panas, demam, kemudian apa aja lah gitu ya, sakit apa aja. Nah, itu juga saya ikut bantu di situ. Akhirnya saya ya termasuk terakhir ada yang lahiran susah gitu kan. Nah, jadi gimana ya, kembali lagi ke metode dukun zaman dulu gitu kan. Ketika adik saya bilang ke saya gitu, Kak, ini ada yang melahirin tapi susah, dia ada masalah gini, tolong dibantu doa gitu kan. Ya kembali lagi dukun beraksi. Aduh, gitu kan. Ya udah, kita bikin water healing gitu kan. Kemudian saya berikan ke pasiennya, alhamdulillah sukses lah lahirannya gitu. Dan itu sering sekali terjadi. Dan kalau itu ya kadang-kadang setiap pasien pulang kan biasanya ada hitung-hitungan dengan kliniknya gitu kan. Nah, saya suka kebagian juga gitu. Nah, kalau itu kan saya juga nggak minta gitu ya. Tim. Nah, itu sekarang yang saya jalani ya itu aja gitu. Kalau ke masjid lagi saya belum berani ya. Tadinya saya kalau mau sih, kalau memang udah berhasil di satu masjid, saya coba ke masjid-masjid yang lain gitu loh, Master. Nah, dulu juga tahun 2017 apa 2018 saya pernah bilang ke Master, saya pengen ngundang
Master Helmi waktu itu ngisi acara di masjidnya dekat rumahnya Pak Haji Anwar. Dulu sekali itu. Saya pengen ada rencana begitulah Buat bareng acara. dia. Waktu zamannya Insan Healing waktu itu ya. Iya, iya. Buat bikin event di sana. Tapi kan akhirnya terbengkalai juga ya. Itu Master. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini dengan tema klinik gitu ya, buka klinik gitu ya. Saya memang harapan saya sangat besar sekali karena memang saya sengaja keluar dari profesi saya jadi dosen. Walaupun saya belum masuk masa pensiun gitu kan. Saya pengen memang udah 20 tahun saya bergelut di dunia pendidikan. Sayang sebenarnya. Udah deh. Dan itu juga kalau jujur-jujuran ya sebenarnya saya nggak berani cerita ini di forum gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga buat pengalaman rekan-rekan juga semua gitu ya. Selama saya ngajar di situ, kalau sisi positifnya ya betul, saya mengamalkan ilmu pendidikan ke orang itu pun dapat pahala. Tapi jeleknya saya, Master Helmi pasti tahulah jeleknya saya. Jeleknya saya gampang tergoda. Gitu, gampang tergoda. Dan di situ jalannya banyak sekali di situ. Dari mulai tergoda masalah uang haram lah, wanita pasti lah gitu. Kayaknya di mana-mana kayaknya tuh. Nah dari situ saya terakhir saya pengen insaf, saya pengen bener gitu kan, pengen jadi orang yang ya kebetulan doa saya waktu di Baitullah saya dibimbing sama Master Helmi, saya punya anak 3 cewek semua gitu, padahal dari dulu harapan saya pengen punya anak cowok. Waktu itu waktu energi Baitullah Master Helmi ngasih tahu, udah kamu berangkat umroh, paksain umroh, doa di sana, minta anak laki-laki. Pulang dari umroh istri saya hamil dan sekarang saya punya anak laki-laki. Masya Allah. Nah disitulah saya mulai berbenah diri Master sampai sekarang. Jadi ya namanya juga belajar agama dari nol lagi Master ya. Kenapa nggak minta memang... banyak kemarin? Mintanya cuma anak laki, lupa kan ya. Ya udah cukup segitu aja, saya udah alhamdulillah sekali. Saya sangat bersyukur. Ntar balik lagi ya, gitu. ntar balik lagi minta balik lagi, minta lagi. Iya. Minta apa ya? Iya betul. Nah dari situ kalau kita bahas lagi masalah klinik, nah bukannya saya mental block juga enggak ya. Kalau untuk dibenturkan dengan agama saya belum berani Master gitu loh. Yeah. Karena kalau di sini ruang lingkupnya yang di sini ini tempat saya yang baru ini agamanya terlalu ya enggak Allah, inna dina indallahi Islam lah. Semua agama yang diterima sama Allah Islam gitu ya. Tapi kalau di sini terlalu ketat, menurut saya ya terlalu ketat dibentur-benturkan dengan hadis, nomor berapa hadisnya. Gitu. Nanti saya kasih ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya kasih. Makasih sharingnya, Master Ari. Jadi kalau ada orang nanya sama kita yang kita nggak sunnah atau nggak sesuai, ditanya yang sunnahnya kayak gimana sama dia. Iya. Saya jelasin ya. Jadi Rasulullah tuh punya metode pengobatan ya ruqyah. Jadi ruqyah itu apa sih? Itu ada di video-video kita kan nanti. Cuma yang saya mau jelasin sedikit biar nanti teman-teman bisa tahu bahwa ruqyah itu adalah satu protek atau perlindungan metode atau pengobatan dengan menggunakan kata-kata apa dari surah Al-Qur'an. Yang pertama, kedua dengan doa-doa masyhurat dengan doa-doa Nabi. Bisa juga dengan menggunakan asma Allah ya. Dan tidak boleh ruqyah itu dengan menggunakan yang tidak jelas artinya dan paham. Jadi selain daripada itu, ruqyah metodenya dipakai dengan metodenya ada berapa? Mungkin ada yang 7, ada yang 8 metode ruqyah yang Rasulullah di dalam sunnahnya. Yang pertama Rasulullah dengan ruqyah sentuh. Jadi cukup dipegang sakitnya kemudian dibacakan, ya kan? Nah, kedua, bacanya ada sunnahnya. Kedua, Nabi juga pernah mengusap. Jadi ruqyah usapan. Jadi usap ya, diusap-usap, ditiup, diusap. Yang kedua, ketiga tadi udah sentuh. Ketiga ditiup. Rasulullah pernah dengan tiupan. Ya. Keempat dengan air. Rasulullah pernah dengan air kemudian pakai garam. Itu ada. Kemudian tanpa doa, maksudnya tanpa diusap, tanpa disentuh, berarti doa saja. Ini tanpa sentuhan. Jadi maksudnya kita berdoa saja, ya. Kemudian dengan tanah,
ya kan? Kemudian ya tadi kan tiup udah kan? Kemudian dengan terakhir dengan tepuk, dengan tepukan. Jadi ruqyah tepukan, ruqyah usapan, nah itu. Nah itu semuanya ada dalilnya, kan ada di buku sebenarnya. Nah kita sama nggak? Usap nggak kita? Sentuh nggak kita? Tepuk nggak kita? Baca nggak kita? Baca. Bacanya Rasulullah pakainya bacanya apa? Nah Rasulullah bacanya apa? Rasulullah bahkan bacanya cuma sedikit. Misalnya Bismillah, Bismillah, Bismillah. Auzubillahi wa qudratihi bisarri ma'ajidu wa wazir. Ya kan? Atau mulai dari Bismillahi arkika min kulli syai'in yuzika min sadi kulli nafsin wa hiya sidi Allah yasfik Bismillahi arkik mulainya. Terus kalau misalnya wa nazilu minal qur'ani wa huwa sifaa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, semuanya yang kita dipakai sama Rasulullah pada saat itu sedikit. Nah, yang panjang-panjang itu enggak ada. Bahkan pada saat tepuk cuma dia bilang ukrus ya Allah, ukrus ya Allah, keluar ya musuh Allah, keluar ya musuh Allah. Jadi buat teman-teman yang lain selain Master Ari, maksudnya saya juga dulu memulai kayak begitu kan karena saya dilihat backgroundnya sama Master Ari juga kan nggak dikenal sama orang sebagai seorang figur Islami dengan ini kok memuncul-muncul tiba-tiba Islami. Jadi orang yang Islami itu merasa terkalahkan secara egonya, secara dia merasakan kok gue bukan saya yang dikasih. Nah inilah karena dia nggak mau mengakui akhirnya dia bilang ini nggak inilah, nggak inilah, nggak inilah. Nah gitu. Bahkan di antara mereka di antara umat Islam banyak juga yang akhirnya banyak. Nah itu kita sebenarnya kita dengan munculnya kita dengan sunnah. Yang penting kita bukan meminta kepada selain Allah. Bahkan ada juga yang menanyakan sama saya. Kadang-kadang saya nggak mengatakan apa-apa, saya lupa dengan doa. Pokoknya saya pegang saja, tiba-tiba dia sembuh. Padahal saya nggak berdoa. Ya sama, berarti apa yang kita baca, kita sholat, kita zikir, itu kan mengalir di darah kita sebenarnya. Jadi kita seandainya lupa, biasanya kita baca. Lupa wajar, lupa itu kan kita nggak paham. Kayak kita misalnya lupa nggak kena sanksi, kecuali kita sengaja. Ya kan? Ya kita minum kan lupa kan kita, ya Allah astagfirullah, lupa. Bahkan kita ketiduran lupa kita nggak sholat pun nggak kena uzur hukuman. Nah pada saat kita obatin orang nggak terus tiba-tiba sembuh. Karena kalau kita ingat pasti kita baca. Kita yakin bahwa bacaan itu mengalahkan, kalimat itu mengalahkan bacaan-bacaannya tadi. Nah kalau kita udah ada perubahan, makanya nanti terus dikejar. Nah, jadi sama Master Ari ini sebenarnya PR. Sengaja Allah kasih lihat nih, ini dikasih godaan. Jangan kabur. Terus, maju terus. Kalau saya sarankan buka di rumah. Biarin orang bilang dukun, nggak apa-apa. Halu balik, biarin orang ngomong apa. Yang penting kita bantu orang yang mau datang. Dengan versi kita, dengan gaya kita. Ingat nggak saya dulu instan healing? Pakai bajunya hitam. Ya kan? Malah orang terima. Sekarang saya mau pakai baju dengan gamis, dengan apa, malah orang wah mahal padahal dulu lebih mahal. Sekarang kita mau ini orang pada cemooh. Itulah PR Islaminya. Oke ya, jadi secara Islaminya begitu karena background Islaminya nggak terlalu kuat, tapi padahal sebenarnya kita lebih paham, kita belajar. Karena kan kita ini untuk masyarakat tanggung jawab kita kan besar kepada umat. Tapi kalau kita misalnya kita nggak maju, jadi makanya saya bilang kalau ada yang nanya, tanya balik, kamu sunahnya kayak gimana? Gitu. Kalau dia minta dalilnya, kamu belajar dulu, nanti baru kasih tahu saya mana kalau kamu belum. Jadi kita harus berani, harus tanya. Nah, jadi teman-teman yang lain juga, Mas Hari harus buka klinik minimal praktek ya, Sabtu Minggu ya, supaya nanti yang kerawang-kerawang bisa dikirim ke sana. Ya, makasih. Ya, ada lagi mau ngomong, Mas Hari? Udah cukup? Unmute. Nah, gimana? Siap ya? Ya, siap. Itu aja. Jadi perbedaan saya dengan Master Helmi gitu ya. Kalau Master Helmi ya jelas lah kalau misalnya dengan apa namanya dengan dedikasinya Master Helmi, kemudian pengetahuan wawasan mengenai agamanya bisa menjawab sunnahnya di mana, kemudian hadisnya apa gitu kan, riwayatnya gimana. Nah kalau saya Master, ketika saya tepuk-tepuk pasien gitu kan, niat dengan doa Bismillah aja gitu ya. Yang penting saya coba ikhlas mengobati dan niatkan berdoa semampu dan sebisa saya gitu. Kemudian pasien merasa baik gitu, merasa sehat, udah selesai gitu kan. Saya nggak perlu menghafal banyak karena memang saya dalam hafalan Al-Quran memang jauh sekali gitu kan, belum sampai ke arah sana gitu ya. Nggak perlu. Ketika misalnya si pasien tersebut diantar oleh keluarga, contoh misalnya keluarga
Ustadz Anu gitu ya, saya nggak sebut nama deh. Nah, kemudian ditanya saya kan, ini dari mana hadisnya, yang mana dalilnya? Waduh, udah bingung saya, udah deh jadinya gitu Master ceritanya. Jadi sebenarnya saya pengen jalan gitu ya, saya justru pengen planning, saya pengennya saya jadi kayak apa ya, pengobatan dari masjid ke masjid gitu loh. Itu yang sangat mudah sekali kita nyari pasien Ya. gitu. Pokoknya pelan-pelan ya. Tahu ya, Ya, belajar ya. siap. Mungkin ini cara kita untuk belajar pelan-pelan. Tapi ya itulah, Ya, tantangannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Saya iya. dulu nggak seperti ini tantangannya waktu di Instan Healing ya. Nah itu dia. Terus kebanyakan juga sekarang pasien-pasiennya yang datang yang kenal-kenal aja ya, Master, yang saya masih tangani gitu ya. Ya urusannya urusan klinik-klinik seperti itulah. Jadi bingung saya juga akhirnya. Ya Baik, termasuk oke. terakhir kan ada teman saya juga. Terakhir bikin status temen ya, temen di Facebook juga gitu. Ketika dia di kita healing, kemudian dia kesurupan gitu kan. Nah saya kesurupan, ya saya tanya, kalau kesurupan ya bertarif berarti kan, tergantung kesurupannya sama siapa. Kalau kesurupannya seorang ratu berarti tarifnya harus 10 kali lipat gitu kan. Karena saya berhadapan dengan ratu atau raja gitu. Kalau kesurupannya biasa-biasa aja tarifnya 1 kali gitu kan. Nah setelah itu kan akhirnya dia sadar sendiri, pengen bayar sekali aja lah, nggak usah jadi ratu raja kan gitu. Nah ini fenomena kesurupan ini juga memang rame ya di tempat saya ya gitu. Dan saya paling seneng ngadepin yang kayak gitu ya, karena menurut saya orang yang depresi seperti itu. Terakhir anak saya kan kuliah di kebidanan Poltekkes Bandung. Nah waktu malam malam acara kayak ospek gitulah kalau zaman saya, itu banyak yang kesurupan massal, sampai saya datang ke sana. Terus ada satu yang nggak bisa disembuhin lah, kurang lebih seperti itu. Sampai akhirnya saya panggil orang tuanya, saya minta ke Kaprodi sampai ke direktur, turun tangan semua. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya dia nggak mau kuliah di kebidanan gitu. Ujung-ujungnya psikologis gitu. Kurang lebih seperti itu, Master. Nah, mudah-mudahan dengan ada webinar tentang klinik ini juga saya semangatnya naik lagi nih. Kalau kemarin kan saya sempat, udahlah jalan aja dulu lah gitu kan. Mudah-mudahan sekarang saya rencana-rencana saya yang tempo hari itu akan saya lebih optimalkan lagi, Master. Terima kasih, Master, atas saran semua, nasihat, ilmu dan lain sebagainya dari Master Helmi. Oke, makasih. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita yang bukan, ada yang mau nanya deh. Oh, ada yang mau nanya. Silakan. Bisa buka. Siapa yang mau nanya angkat tangannya. Ya. Ada yang mau nanya, buka videonya. Ya, siapa yang mau share, mau ngomong? Yang tuh bisa. Wah. Halo? Ada lagi? Erwin mau nanya? Uma mau nanya, Uma? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Iis nih. Silakan, Uma. Terima sehat kasih ya. Semua sehat ya, teman-teman semua, sahabat IHT. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur alhamdulillah ya, kita dipertemukan di webinar ini. Alhamdulillah, barokallah. Semoga makin kita mempererat ya persaudaraan kita ya. Uma sih nggak banyak ini ya, cuma memang pada saat pandemik kemarin Uma sempat off ya, nggak ikut pengobatan healing lagi gitu kan. Tapi sebelumnya pernah sih buka ya, kata Master, kata Selvi kan buka aja kan waktu itu. Alhamdulillah buka gitu kan, pasien alhamdulillah ada gitu kan. Terus ada yang dipanggil. Yang membuat Uma kaget sih sebenarnya mah ini dipanggil sama profesor ya. Dipanggil sama profesor, anak-anaknya dokter gitu kan. Itu posisinya memang di Bandung ya. Nah itu saya dipanggil karena dia mungkin lihat di Facebook ya. Di Facebook atau di YouTube, nggak tahu siapa yang masukin, ternyata dia nelpon gitu, terus saya jemput gitu, dijemput sama supirnya
minta diobatin. Yang pengalaman itu yang membuat Uma terharu ya, gitu, Masya Allah. Nah di sana apa yang dibawa aja sih sebenarnya ya, kayak Uma buat dulu air rukiahnya juga gitu kan. Terus di sana sampai selesai ya, dia ternyata setelah dilihat penyakitnya tuh banyak gitu. Dia seorang profesor, terus anaknya dokter, ada 3 ya di situ, tidak percaya dengan ilmu kita gitu kan. Tapi Uma ngebuktiin ya, maksudnya bukan ini, itu mah Allah ya yang menyembuhkan. Di situ kebetulan dia agamanya Nasrani, terus istrinya Islam. Alhamdulillah Uma dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, subhanallah, lama banget gitu penyembuhannya karena banyak banget gitu kan. Jadi mulai healing rumah dulu, udah rumah, terus pribadinya, terus pokoknya lama lah. Subhanallah, Master berkat saya juga ya doa, karena Uma maaf nih suka menyebut nama saya ya, suka dipanggil, jadi minta kekuatan doa aja gitu kan. Nah maksudnya di situ saya megang tangan ya, sampai berkeringat gitu ya, sampai alhamdulillah stroke-nya tadinya nggak bisa berdiri, berdiri bisa jalan, sampai orang yang di situ ya, pada kaget, dokternya juga anaknya, ini apa, ini ilmu apa gitu kan. Saya ini maaf ini healing gitu kan. Jadi memang kurang healing, saya diajarin sama guru juga, ada gurunya juga, tidak bukan ilmu setan kata saya tadi gituin kan. Ilmu setan. Karena kan dokter itu bilang ini apaan gitu kan, kayak tejaknya lah istilahnya tuh kan. Nah di situ saya nggak narip, saya nggak narip, saya ikhlas lillahi ta'ala, karena memang niat saya waktu gabung di KHT kan niatnya nggak begitu ke materi ya gitu kan, lillahi ta'ala. Nah di situ alhamdulillah pasien dari mulai karena ada lupus, ada karena apa banyak, terus dari situ saya pulang dianterin. Yang kagetnya luar biasa, saya kaget luar biasa, dia minta rekening ya, minta rekening buat apa? Iya kata saya sih udah ini aja air ini aja. Dipin gimana nih biar gede? Nah itu saya kasih nomor rekening ya, ternyata pas di jalan Masya Allah ngasih 10 juta, luar biasa. Jadi saya sumbangkan aja itu uang. Jadi ya maksudnya ngasih 10 juta itu Masya Allah saya tuh merinding gitu, nerima juga nggak begitu ini apa rezeki gitu apa ya, maksudnya memang rezeki ya itu dari Allah. Coba kaget gitu karena Uma nggak pernah menerima uang sebanyak itu gitu kan dari pengobatan healing. Ternyata semua yang ada pelatihan apapun dari saya terbayar sudah gitu kan, nggak ada ruginya. Ternyata ilmu ini bagus banget. Tapi sampai sekarang Uma juga sampai sekarang ya saya apa yang diajarin saya Uma terus lakukan setiap sholat, dan alhamdulillah gitu. Kalau namanya iri dengki mah itu udah biasa ya gitu kan, tapi dijaga dengan ruqyah mandiri aja saya mah gitu saya. Jadi alhamdulillah lah waktu sebelum pandemi pasien banyak gitu kan, alhamdulillah ada gitu. Cuma saya kan kena ini maaf ya, kena gempa ya. Jadi rumah saya hancur gitu kan di Cianjur. Sekarang posisi saya di adik saya gitu kan. Jadi memang saya ngungsi dulu gitu kan untuk sementara ini gitu kan. Begitu saya, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak banget Uma sampai sekarang menjalankan ilmu yang dari saya bermanfaat banget buat Uma sendiri dan buat keluarga dan buat semuanya gitu. Uma nggak dengan ikhlas lillahi ta'ala membantu orang. Itu teman-teman, dan makasih banyak. Jazakallah. Assalamualaikum. Pindahin itu chatnya lagi. Oke, makasih. Masya Allah ya, banyak share-nya udah lama nggak ini.
Nah, saya mau coba tegur nih Master Yanto ya. Master Yanto bisa coba ngomong sedikit. Say hello 1 menit. Master Yanto. Oke. Master Yanto mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana? Purworejo atau di planet? Masih di Purworejo, Master. Oh iya iya. Iya, nyarain dong semua mau lihat nih, Master bisa. Gimana ya? Suara aja ya. Lagi di mana? Hah? Oke, kita buka videonya. Lagi Ya. jaga warung nih, Master. Oh, ya Allah. Ya ya ya, dipin aja dulu ya. Oke, kita bikin 2 pin ya sama saya sebelahan. Lagi jaga warung. Wah. Iya. Di lagi rame atau lagi banyak orang apa sendiri aja? Udah kan sepi kok. Udah kan sepi. Mas Yanto kemarin ikut nggak waktu yang minggu kemarin? Yang kemarin saya pas lagi keluar nggak bisa ikut, Mas. Oh, nggak ikut ya? Video saya sebelahnya nggak bisa. Munculin 2-nya. Ini kalau Udah. masalah klinik, saya nggak apa. Cuma mau cerita aja. Kalau sekarang mungkin belum. Jadi dulu saya pernah buka klinik itu seminggu 2 kali. Lumayan juga sih sebenarnya. Pasiennya sekitar 5-20 orang. Saran ada untuk meramaikan klinik itu, kita sering untuk terapi massal. Jadi misalnya sebulan sekali kita terapi massal. Biasanya saya minta di balai desa atau di aula-aula itu, karena sekitar 100 orang itu sangat efektif untuk mendatangkan pasien-pasien. Tapi kita terapi massalnya gratis sama sekali. Gratis tes. Dari air juga kita sediakan, yang paling kita konsultasi kerjasama sama orang setempat untuk menyebarkan informasi bahwa kita akan mengadakan terapi massal. Nah, dari situ orang jadi lebih tahu kita. Orang lebih tahu sama kita ngasih alamat praktek di klinik. Karena kebetulan kita dulu kerjasama dengan orang rumah sakit. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah susah ditangani dengan medis, biasanya bisa ditangani dengan ilmu dari Master Helmi yang kita jalankan di klinik itu. Tapi karena kesibukan sekarang udah banyak sekali, sementara saya tutup dulu kliniknya. Paling terapi tapi masih jalan. Sering orang minta bantu untuk terapi. Tapi kita belum bisa full lagi. Mudah-mudahan, tapi pengen buka lagi. Udah kangen sama saya Helmi juga, udah lama ketemu. Harus ke Jakarta. Habis lebaran lah ya. Atau saya yang ke sana nanti. Siap. Jadi sarannya berarti gimana tadi ya, kalau mau bikin klinik coba untuk pengobatan gratis dulu ya berarti ya, Mas Trianto ya. Tapi masalah rata-rata ya sekitar naik turunnya 100 orang sekali terapi. Jadi insya Allah bermanfaat ya. Saya juga pakai seperti itu sebenarnya. Untuk pengobatan massal dulu, datang dulu, nanti dari situ yang nggak ketemu sendiri, biasanya dia langsung hubungin kita untuk waktu berikutnya misalnya. Jadi dari 100 orang, biasanya 20 orang tuh ngubungin kita 30 orang. Ya. Nah, biasanya 70-nya di terapi massal itu 90% sembuh. Seketika. Baik tuh kayaknya ada pelanggan tuh mengganggu. Enggak, jangan saya nih Mas. Nggih. Mas. Masuk ke ini Mas, YouTube nanti Mas. Mas Yanto, makasih masukannya Mas Yanto. Salam sama Master Yaci juga Mas Yanto.
Oke, saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan yang lain atau Mas Yanto mau nanya-nanya apa? Ada yang mau ditanyain nggak? Sementara masih mengikuti. Sementara masih mengikuti. Dia bisa langsung ke WhatsApp dia, ada telepon langsung bisa. Monggo, makasih. Lanjut aja. Buka lagi ke semuanya, admin. Oke, ini gimana unpin ya? Unpin dulu ya, remove pinnya. Oke, remove pin dulu. Kita foto aja semuanya. Kalau enggak, gimana? Coba remove spotlight apa ini? Oh ini mau ngomong, oh ya Bu Mary angkat tangan, silakan. Bu Mary. Iya, saya pengen nanya nih, saya mumpung ketemu saya sih. Jadi apa? Kalau ketemu guru itu perasaan energinya itu nambah gitu. Ngecas itu, ngecas. Amin, insya Allah. Sama Bu. Ya. Ya saya jadi yang ingin saya tanyakan gini, ketika misalnya apa ya, saya tuh mau ada pasien yang agak parah gitu. Apakah ini hanya perasaan apa sugesti ya saya? Karena sudah beberapa kali itu kebetulan gitu. Tiba-tiba tuh kaki saya sakit, misalnya dengkul, apa telapak kaki atau di bahu gitu. Itu nggak ada sebab gitu. Misalnya kerja masih kapal, gitu. Tiba-tiba tuh sakit gitu. Nah terus saya sudah coba healing sendiri gitu kan. Itu kok nggak ada perubahan gitu kan. Terus saya bilang, oh paling-paling nanti ada pasien yang kasusnya seperti ini gitu. Nggak taunya beneran tuh datang orang tuh yang kakinya sakit, saraf kejepit udah lama banget gitu. Itu setelah waktu saya healing dia, saya juga sembuh gitu. Kayaknya sering banget kayak gitu loh. Saya pikir saya terus saya giniin. Aduh, jangan-jangan ini udah jadi sugesti saya nih. Kapan kerasa sakit ini nanti ada tamu yang tangannya sakit gitu. Kadang kan tangan saya kiri sakit. Ada orang datang yang masalahnya apa nih? Dia bilang tangan kiri sakit. Loh, kok yang saya rasain gitu. Nah kalau mereka itu udah datang tuh saya sembuh gitu loh. Saya nggak diobatin tuh sembuh gitu. Itu sebenarnya apa ya? Apakah sudah menjadi sugesti atau gimana ya? Saya terus tipsnya gimana sih saya mengatasi hal-hal itu? Karena saya khawatir kita kan banyak pasien yang dengan bermacam keluhan gitu. Jadi kayak firasat gitu loh, saya kayaknya tuh kita udah ngerasain dulu gitu, terus ada pasien yang datang dengan kasus yang saya rasakan gitu. Terima kasih, saya. Terima kasih Bu Mary. Yang pertama, memang kasus seperti yang tadi Bu Mary bilang, banyak juga. Saya punya ada alumni, ya, kebetulan dia juga pernah saya suruh healing saat sakit tangannya juga. Terus kemudian saya bilang, coba metode ini. Jadi pakai WhatsApp lah. Terus kemudian nggak lama, dia bilang ini belum bisa katanya. Terus nggak lama, dalam waktu berapa lama tiba-tiba dia bilang, udah bisa nih katanya gitu, udah bisa sembuh. Loh, gimana pakai metode apa? Tadi kan katanya metode 3 udah nggak bisa tuh katanya. Tadi saya punya ibu sakit katanya, ibunya dia. Jadi ibu aslinya, ibu kandungnya dia ada keluhan, nggak tahu keluhannya apa, dia nggak sebutin, mungkin tangan juga sama atau apa. Jadi dia ngobatin aja. Jadi pada saat dia mengobatin itu dia bilang, loh kok saya tadi ngobatin diri nggak sembuh, saya ngobatin ibu saya, kok penyakit saya malah ikut sembuh. Nah saya bilang, itu bisa jadi sebenarnya pada saat kita mau ini keblok dengan mindset kita kan. Nah, jadi kita agak susah di situ karena mindset yang bekerja. Nah, jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Jadi kita menganggap bahwa penyakit apapun kita nih seolah bisa kita sembuhkan. Itu dulu. Tapi dia mindsetnya masih kepaku. Nah, pada saat dia ada ketemu mindset baru, ketemu pengobatan atau tadi dia punya ibu, kan fokusnya berbeda. Dia ngobatin. Jadi ada energi healing di situ, ada ini. Nah, pada saat dia fokus ke sana, kayak kita misalnya, kita kasih orang kan sembuhin orang, bantuin orang obati kan dia sembuh, kita ikut bahagia kan. Betul kan? Nah, jadi pada saat kita ngobatin itu, jadi sebenarnya efek dominonya itu ke kita lebih banyak atau lebih kena. Kayak kita mau ngasih orang aja, misalnya orang itu nggak sembuh, sama juga dengan kita kasih barang. Nah, misalnya saya kasih sama orang, kamu mau nggak nih? Kalau dia nggak mau, ini milik siapa? Ya milik saya lagi.
Jadi apapun yang kita berikan sama orang, orang itu nggak mau nerima juga balik ke kita. Jadi sebenarnya kita lebih kaya. Nanti setiap kita berikan itu balik ke kita. Walaupun dia ambil, walaupun dia tidak ambil. Itu yang pertama. Jadi mindsetnya dia yang harus dirubah. Nah, kalau yang tadi Ibu bilang sering ada seperti itu, ketemu orang atau nanti merasakan dulu, nanti baru nanti ada. Jadi menurut saya mindset juga. Jadi mindsetnya. Jadi mindsetnya pertama gini, bahwa ini mindset aja nih, saya terkena mindset gitu ya, saya terkena mindset bahwa ini enggak, jadi harus dipatahin. Sama sebenarnya kalau kita misalnya kita ngobatin diri kita nggak sembuh, kita bilang gini, ini 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 udah masuk nih, cuman memang harus pakai waktu, nggak bisa langsung. Ini udah masuk, tapi ini nggak bahaya karena saya tadi udah doakan. Jadi mindset kita gitu, udah nih saya udah doain gitu, jadi nggak usah khawatir. Saya khawatir ini cuma perasaan saya doang, cuma feeling saya saja. Saya ini kan punya lemah, saya ini kan manusia, tapi kan saya udah serahkan sama Allah. Allah nggak mungkin nggak jaga. Tadi saya udah doain, udah terjaga nih sama Allah, nggak akan bahaya nih. Jadi mindset itu kita menjatuhkan diri kita secara mental di hadapan Allah, maka nanti yang bekerja adalah mental Allah daripada itu. Tapi selama kita menganggap bahwa ini kok saya ngobatin itu adalah menganggap bahwa diri kita yang bisa ngobatin, enggak. Caranya gimana? Cara yang paling gampangnya adalah kita menjatuhkan diri kita di depan Allah. Ya kita bilang bahwa kalau misalnya ini nggak sembuh pun kita bilang ini sembuh saya aja nih, ini udah nggak apa-apa. Ini berarti saya udah obatin nih nggak apa-apa. Jadi nggak sembuh ini berarti penyakit nggak apa-apa. Mungkin ini memang sebentar lagi nih sembuh. Ini pasti sembuh insya Allah. Nanti kalau ada bayangan lagi, ada bisikan lagi misalnya, nanti ini kok enggak, teman saudara nanti bilang, oh kamu jangan-jangan ini loh, kamu jangan-jangan ini. Itu patahin. Enggak, saya udah doain. Enggak mungkin. Insya Allah enggak. Jadi kita harus patahkan. Begitu kita patahkan, dia insya Allah nanti punya terkalahkan. Yang kedua, kita mindsetkan diri kita bahwa walaupun nanti enggak sembuh, nanti insya Allah dia sembuh. Dirubah. Jadi kita punya pakem sendiri nanti ngobatin orang. Saya harus buat ini orang jadi lebih baru. Mindsetnya baru, apa yang dilakukannya baru, saya nanti juga baru, keluarga saya baru, semuanya. Jadi nanti kita nggak dapet arahin dia nggak sembuh, tapi minimal itu ada hikmah dia ngejalanin apa yang kita suruh tadi. Nah, sehingga dia akan berkembang. Dia akan dapat minimal dia dapat kebaikan lebih daripada kita yang nggak didapat dari orang. Kenapa dia nggak sembuh? Berarti dia belum cocok ibaratnya dengan obatnya. Kan dia bilang sama Allah, bahwa Rasulullah bilang bahwa kalau dia nggak cocok obatnya nggak bisa. Berarti dia nggak cocok obatnya. Artinya bukan nggak cocok obatnya, padahal obatnya sama, air, bacain Al-Fatihah juga. Tapi pada saatnya itu nggak tepat. Maka kita jangan berhenti menyerah kalau ngobatin orang. Sama kalau kita ngobatin diri kita. Oh ini saya kayak kita sekarang, oh saya lagi susah nih. Tapi bukan lamanya kita susah. Sama seperti misalnya kita punya jalan ke satu tempat, ada macet. Ya ini macet sebentar, paling juga berapa jam. Nanti ke depannya saya nggak akan macet. Tapi kita punya filosofi pemikiran seperti itu. Nanti akan jadi energi tambahan sama kita. Jadi kita nggak fokus dengan apa yang kita pikirkan. Sama, ini nggak apa-apa, nanti juga hilang dengan sendirinya. Yang penting tidak membahayakan. Saya fokus dengan yang lainnya aja. Begitu kita fokus yang lain, ada energi lain, maka energi yang tadi kalahkan karena kita dengan variasi banyak energi bagus. Makanya kita harus ciptakan energi yang banyak, yang besar-besar, yang manfaat banyak sehingga nanti yang kecil itu hilang sendirinya. Ini mindset Bu. Dapat kali ya Bu Maria. Unmute Bu. Ya, saya insya Allah. Berarti memang mindset sih, saya juga sering, ini pasti mindset gitu. Mindset. Ya, makasih saya. Satu Jadi, lagi saya. Oh ya, iya. Oke. Boleh. Terus satu lagi. Kalau Ki Hati itu sebenarnya untuk anak kecil itu gimana ya saya? Karena anak saya yang perempuan, memang satu ya saya yang perempuan itu, dia itu kan sering tuh meraktekin saya itu dengan persis cara saya itu dia bisa ngikutin karena sering lihat. Jadi dia pernah gitu karena saya penasaran kan dia bisa paseh banget gitu saya ngikutin gaya saya itu. Saya pas lagi capek, badannya lagi nggak enak, saya bilang healingin dong saya gitu kan gitu. Ternyata itu saya ditepuk-tepuknya tuh enak banget, rasanya tuh enteng banget gitu loh. Apa seger gitu. Jadi berefek banget sama saya gitu. Terus waktu juga saya lagi sakit kepala gitu, saya bilang tolong dong healing gitu. Sama dia tuh healing sembuh terus. Dia waktu itu main katanya dia bilang, "Mama, si Zahra itu tuh sakit gigi, Ma. Tapi saya healing loh, Mas, saya tepuk-tepuk ini sembuh gitu." Nah, terus karena dia kan masih kecil tuh, masih usianya 9 tahun gitu. Maksud saya
apakah kalau masih kecil gitu gimana saya apa ya perlu dihindari atau gimana karena dia kan Iya. masih kecil gitu. Ya, baiknya gitu. Makasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi yang kita takut jangan sampai akhirnya nanti waktunya dia belajar, dia berteman, apa nanti dimanfaatkan sama orang. Jadi nanti jadi mindset bagus. Pokoknya nanti nak, kamu nanti ini besar Allah udah tunjuk. Berarti kamu ini pilihan. Dari kecil aja kamu udah tunjukin. Berarti kamu belajar yang benar ya. Kamu ini yang benar. Kamu sekarang dekat sama Allah ya. Kamu ini sama ini. Jadi nanti kamu nanti besar. Jadi itu anak itu emang harus di mindsetkan. Ya kita ini kan sebenarnya hasil mindset dari orang tua kita yang mengatakan kita nih, nanti kamu akan berhasil kok. Jadi apapun yang kamu lakukan pasti berhasil. Pasti kamu berhasil. Jadi gitu kita bilang sama dia. Jadi walaupun dia mau kemana-mana, mindset bahwa dari orang tua itu paling kuat. Nanti dia tetap akan mengarah kepada kebaikan. Walaupun dia ketemu sama orang yang nggak baik, nanti dia balik-baliknya tetap baik. Karena ada mindset yang melekat sangat kuat di situ. Ya wajar kan kalau kita keluar jalur sedikit itu wajar lah pergaulan kan. Nanti dia balik lagi. Nah jadi begitu juga. Nanti kamu disiap nama Allah nih. Nanti kamu jadi apa aja bisa. Jadi begitu dengan kekuatan itu. Pokoknya apa yang kamu lakukan pasti kamu bisa. Nah disitulah mendapat kepercayaan diri. Kamu mau ngomong apa? Orang mau ngomong apa? Nanti ada yang begini temannya bilang kamu nggak bagus, kamu jelek, kamu nggak bisa sukses. Dia nggak akan masuk karena yang udah melekat banget itu adalah orang tuanya tadi. Nah, gitu. Tapi diharapkan ke depan Bu, jangan dari sekarang di ini kan nanti nanti akhirnya dia nggak bagus karena anak-anak itu kan nggak bagus untuk healing. Ya untuk lucu-lucuan mungkin nggak apa-apa. Misalnya omnya bisa healing loh ini ponakanmu gitu kan. Misalnya ada boleh, tapi nggak boleh kamu sembunyikan supaya nanti kamu makin bagus. Karena tugasmu ini ya nak. Kurang lebih gitu ya Bu. Itu saran saya. Anmut ya. Ya, Syekh, terima kasih banyak, Syekh. Masya Iya. Allah, luar biasa. Makasih banyak, Syekh. Ya sama-sama. Oke, kita foto bersama kalau udah selesai supaya nanti kita